Oke, selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya dan juga Mas Tio dan juga bintang tamu kita malam ini di Talk Show From Home bersama Dr. Kobal Sangaji, spesialis rehabilitasi medik, dan juga Mas Nur Agus Prasetyo, founder KFI kita. Kita akan masih seputar buku optimalisasi kondisi metabolik untuk menekan fatalitas COVID-19. Untuk selanjutnya, efisiensi waktu, saya serahkan langsung ke Mas Tio untuk memperkenalkan bintang tamu kita malam ini, Mas. Silakan. Ya, halo malam semua. Terima kasih sudah hadir. Sorry sedikit kesalahan teknis tadi sama agak terlambat. Untuk Mas Kobal kayaknya nggak perlu diperkenalkan deh, udah banyak yang kenal. Udah speaker ngetop ini udah kemana-mana. Oh aduh, dan gitu Mas. Iya Mas Kobal ini salah satu nakes di KF ya, yang udah lama juga ikut KF dan juga sering banyak diskusi denganku juga di grup Telenakes. Kita dulu nih flashback-nya ketemunya ngomongin mitokondria waktu itu. Betul. Ketemunya ya. Di sitokrom mitokondria kita ketemu. Hah? Di sitokrom P450. Ketemunya di sana. Ada keriting lagi hari ini. Jangan dibikin keriting lagi sama mitokondria. tapi nggak bisa terpisah ya Mas Budi. Gimana gitu? Iya, memang. Misalnya kita ngomong metabolisme itu pasti mitokondria. Betul sekali. Nanti aku coba cari video pembuka seputar mitokondria. Dalam bahasa sederhana biasanya enak itu. Tadi kita udah 2 kali video pembukanya seputar COVID itu mencerahkan banget, Mas. Jadi teman-teman bisa tahu kenapa bisa masuk ke sel. Kemudian tadi yang barusan itu udah mengenal ribosom, ya kan? Ya, lumayan, mesinerinya, perbedaannya sama virus influenza yang mesti harus masuk ke inti sel kayak gitu. Nah, ada beberapa. Aku mau koreksi lagi nih, volumenya kayaknya ada masalah nih. Kok volume tuh kecil banget ya? Udah sip. Oke, sip. Ya, silakan. Mungkin Dr. Kobal bisa langsung kasih insight, Mas Kobal, seputar buku yang Mas Kobal juga ikut menjadi tim penulis. Kontributor. Iya, kontributor. Monggo Mas, silakan. Monggo, selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan nama saya Dr. Kobal Sangaji. Ya, kalau yang belum kenal. Kalau yang kenal, tambah kenal. Ya, jadi dari ketika bulan Januari waktu saya umroh itu kebetulan di sana itu sudah mulai banyak kasus-kasus pneumonia, kasus-kasus batuk-batuk segala macam. Cuman waktu itu belum ada yang arah ke COVID. Dan setelah itu bulan Februari terjadi outbreak COVID, sehingga waktu itu sih kita ngelihat bahwa ini mungkin terjadinya di Cina aja, nggak mungkin bisa ke Indonesia kan. Tapi ternyata kita terkaget karena penyebarannya virus ini cepat banget. Sehingga cepatnya meluas, spread-nya itu sama lebih cepat daripada apa yang kita perkirakan, yang dulu kita anggap sebagai epidemi, ternyata jadi pandemi. Dan dalam waktu berapa bulan, terasa dampaknya, terutama dampaknya di bidang kita, di semua bidang. Dan terus terang hal ini adalah suatu yang belum pernah terjadi dalam kehidupan kita. Nggak pernah namanya kita ini, bahkan dalam krisis ekonomi pun tahun 2008, 98 pun kita nggak boleh sampai nggak keluar rumah. Ini dilarang banget kita mau keluar rumah atau enggak gitu. Nah, jadi di sini dari kita bersepuluh, akhirnya kita berencana menerbitkan suatu panduan yang menurut kita sih sebenarnya adalah suatu yang sederhana, tetapi ada yang perlu kita gali. Ketika ada orang join, ketika tentang apa lifestyle kita selalu baca, kalian baca protokol. Tapi sebenarnya untuk menyusun sebuah protokol itu ternyata nggak semudah itu. Ribetnya luar biasa. Kita dari penyusun itu sampai malam-malam menyusunnya. Terus terang memang karena kita harus menyarikan. Memang semua ilmu itu bagus masuk, tapi bagaimana menjelaskan, bagaimana itu bisa ke masyarakat bisa diterima dengan mudah, diterima di nakes juga dengan baik. Akhirnya terbitlah buku itu, di mana
itu adalah salah satu sumbangsi dari kita bersepuluh atas doa-doa dari semua warrior ketofastosis terciptalah buku ini. Dan saya pernah ngomong sama Mas Tio, cetak berapa? 100. Pasti 1000. Kok 500 sudah jadi hit? Ternyata dugaan saya sama Mas Tio salah. 1000 sekarang. Oke. Alhamdulillah cepat ya. Cepat. Jadi dari kita lihat bahwa sebenarnya virus, kemudian bakteri atau apapun juga itu sebenarnya adalah challenge terhadap tubuh kita. Jadi saya ini suka simplifikasi, bukan berarti memudahkan, tapi bagaimana kita melihat secara sesuatu lebih sederhana. Virus, bakteri, cancer, semua penyakit itu challenge ke tubuh kita. Ketika tubuh kita merespon dengan baik, maka tubuh kita akan memberikan sesuatu dengan tepat. Jadi kalau dalam istilahnya itu ada keseimbangan dalam tubuh kita. Keseimbangan dalam ketika kita memberikan respon atau ketika kita sama dengan sistem imun kita bentuk antibodi. Ketika kemarin di ELC, saya ngomong tentang NCB, non-communicable disease, yang mungkin waktu itu banyak yang nggak percaya ya, mungkin bukan cuma di ILCC ya, tapi di beberapa banyak, bahwa sebenarnya non-communicable disease ini luar biasa besar. Dan mungkin selama ini jadi silent killer kalau kita lihat pernah di Amerika Association Diabetes Association bahwa atau di Perkeni sendiri bahwa diabetes mellitus ini merupakan mother of all disease di mana yang tampak adalah gunung esnya. Nah, ketika kena muncul virus corona itu gunung esnya terbuka semua. Jadi kita tahu sendiri bahwa NCD itu sebagai bigger killer jadi. Dia lebih banyak daripada infeksi dan penyakit keturunan. Jadi lebih dari 38 million orang itu meninggal karena per tahun 38 juta. Di mana cardiovascular disease nomor 1 17,5 juta, kemudian cancer, respirator dan diabetes. Kemudian di bawah-bawahnya itu ada hipertensi atau sklerosis, stroke, artritis, osteoporosis dan semuanya. Jadi non-communicable disease ini tampaknya dengan corona ini terbuka lebar. Terbuka lebar maksudnya apa? Mudah sekali orang-orang dengan komorbid itu mudah terpapar dan mudah menjadi lebih berat. Jadi sebenarnya yang perlu kita garis bawahi di sini tetap bahwa pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena hampir kebanyakan yang fase ventilator ini kemudian tidak bisa balik lagi. Hanya sedikit. Kenapa kayak gitu? Karena kegagalan failure dari sistem imun, kemudian kegagalan failure dari proses kekebalan itu juga menimbulkan namanya cytokine storm. Nah, itu nanti kita bahas. Nah, itu jadi yang perlu kita garis bawahi ini adalah non-communicable disease, PTM, penyakit tidak menular. Kemudian yang perlu kita garis bawahi kedua adalah bahwa virus ini adalah bukan karena kita kekurangan antioksidan, bukan karena kita kekurangan sesuatu bahan makanan tertentu yang kita makan tertentu. Kita makan jahe, kayak kita makan kunyit, kita makan alga, sehingga jadi absurd. Sehingga kita lihat selama ini di masyarakat kita ini sering banyak informasi yang begitu masuk jadi viral, tapi ternyata belum banyak. Bahkan kloroquine sekarang lari lagi ke dexamethasone dan segala macam steroid. Coba kita telaah bahwa virus ini bukan karena kekurangan antioksidan, tetapi adalah kegagalan, kelemotan, ya, bahasa gampang, lemotnya sistem kekebalan tubuh kita merespon imun itu. Ceritanya gini, ketika kita, karena sistem kekebalan kita itu sistem kekebalan pasif, beda ya, jadi kita ini diberikan kekebalan pasif, artinya ada terserang suatu infeksi virus, bakteri, itu baru sistem imunnya berjalan, bukan sistem kekebalan pasif seperti ikan hiu. Ya, Pak, saya pernah pelajari ikan hiu itu sistem kekebalannya aktif, dia nyerang terus, tapi mungkin beda dengan kita. Nah, jadi ketika sistem kekebalan kita ini pasif, ketika diserang, maka dia terus butuh respon. Respon itu ada respon-respon yang cepat, kemudian ada respon yang lambat. Nah, pada kasus COVID ini,
pada kasus PTM, penyakit metabolik ini saya bagi dua. Pertama itu dengan dia cepat menyerang, jadi menyerang terus, cepat terus, dia nyerang terus. Yang kedua, dia nyerangnya pelan. Saking pelannya sehingga si virus RNA ini, jadi virus COVID ini virus RNA ya. Jadi virus yang dia itu bukan bentuk satu badan utuh, dia itu cuma materi genetik aja, jadi virus jomblo. Dia itu mudah sekali bermutasi. Pada orang-orang yang nomor satu, yang terjadi itu adalah sistem imunnya itu akan terus menyerang. Kenapa dia menyerang? Karena dia harus segera mengeliminasi. Kemudian muncullah stigma, oh ini kekurangan vitamin, kekurangan antioksidan, dibom. Sehingga dikasih imunostimulator. Dibom dengan imunostimulator. Apa yang terjadi? Mereka nyerang asik, nyerang terus, lupa bertahan. Ya kan kayak kesebelasan, kayak bola gitu. Nyerang terus, lupa bertahan. Pertahanannya lemah. Jadi andaikan 11 orang pemain bola, itu penyerangnya 10. Satu penjaga gawang di belakang. Oke. Apa yang terjadi? Penyerangnya neutrofil. Neutrofil menyerang terus. Neutrofil itu adalah sel-sel darah putih. Dia menyerang terus. Sedangkan gambaran dari antibodi digambarkan dalam bentuk limfosit. Sehingga NLR rasio, kasih gambarannya, NLR rasionya itu akan terjadi peningkatan. Jadi menyerang terus tanpa sempat bentuk antibodi. Tentunya daya replikasi virus itu akan lebih cepat. Kenapa? Ada faktor lain lagi. Yang kedua, ada yang tadi saya bilang, dia diserang, dia bisa menghambat, tetapi lambat sekali proses sistem imun itu untuk melakukan counter. Saking lambatnya, jadi virusnya belum sempat dia memasuki sel, dia sudah bisa bermutasi. Itu terjadi pada orang-orang yang mempunyai low chronic metabolisme, yaitu seperti pada kasus obesitas dan diabetes. Dua ini. Kemudian, dua-duanya ini juga dipengaruhi satu hal lagi yang penting, bahwa terjadi suatu hyperglycemic state. Jadi pada kondisi di mana tinggi sekali kadar gula dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya apa yang kita pelajari ini sebenarnya sudah cerita yang lama yang perlu kita ulang, cuman implementasi beda. Dulu kita sering lihat bahwa bagaimana mengelola suatu manajemen diabetes atau mengelola suatu manajemen cancer pada puasa, tapi ini pada sistem imun ini juga terjadi. Jadi sebenarnya polanya sama, bahwa respon imun yang tepat itu bukan terlalu cepat, bukan terlalu rendah. Yang benar adalah dia bisa memodulasi kapan cepat dan kapan pelan, dan itu tidak bisa ditentukan oleh kita sendiri. Kita nggak bisa begini. Ini aku rasanya enakan ya. Jadi waktunya aku istilahnya kalau kita sudah enakan badan, kemudian kita santai-santai, enggak. Jadi yang bisa merespon sendiri sistem imun itu tentu dari dalam, bukan dari luar. Saya waktu ketemu Mas Tio, saya udah lama belajar laser di luar negeri segala macam. Saya ada satu hal yang jadi pertanyaan, kenapa pada orang-orang itu bisa berbeda hasilnya? Ternyata bisa dijelaskan oleh Mas Tio kan kayak gitu. Jadi terutama harus ada yang mengubah dari dalam, termasuk sistem imun kita sendiri, bahwa modulasi sistem imun, merangsang sistem imun, ketika dia tinggi dia harus direndahkan, ketika dia rendah harus ditinggikan. Itu modulasinya adalah dari dalam. Dan modulasinya itu adalah bagaimana tubuh itu, sejalan dengan tubuh itu mengatasi masalah glikemiknya. Jadi balik lagi bahwa sebenarnya kalau kita masukkan sebagai virus ini sebagai suatu komorbid, tentunya komorbidnya kan non-communicable disease. Tentunya kan kita tahu bahwa dunia ini sudah mengangkat bendera putih, menyerah dengan namanya dua, laju obesitas dan laju diabetes. Bahkan saya sering bikin slide itu bagaimana perkembangan di negara yang kotonya kiblatnya pengobatan, yaitu di FDA di Amerika, mereka juga kewalahan. Jadi kalau itu adalah konkomitan, bareng proses kesembuhan dan proses keparahan penyakit itu kong kali kong dengan komorbid, harusnya penanganannya juga sama. Jadi as simple as that. Jadi
jangan dibikin terlalu ribet. Jadi kita harus berpikirnya sederhana. Jadi dari situlah muncul ide kita bikin buku bahwa kalau ternyata diabetes adalah mother of all nature disease dan kemudian kita tarik lagi nenek moyangnya diabetes adalah insulin resisten, maka tentu insulin ini yang jadi sumber momoknya. Coba kita lihat. Ketika virus itu udah bridge ke mukosa kita, jadi virus itu sudah masuk ke dalam tubuh kita melewati mukosa kita. Jadi mukosa kita ini yang merah-merah ini ya. Yang merah-merah ini, yang kita lihat mukosa ini, ternyata mukosa sendiri, mukosa ini luas banget, nggak cuma seupil ya, atau mungkin sedikit aja. Mukosa itu luas. Saking luasnya mukosa, itu bahkan lebih luas dari tubuh kita sendiri. Nah, ketika itu sudah break, maka centelan, tempat nempelnya sarkofnya, tanduknya dia itu ada di S reseptor. Jadi dia bisa hidup, dia bisa mematerikan itu dengan glukosa tinggi, kemudian dia mencari tempat centelan ada di S reseptor tipe 2 yang banyak terdapat pada obat-obatan yang digunakan pada pasien-pasien hipertensi. Kemudian juga pada ibuprofen, buah itu. Sehingga ketika tempat patch-nya reseptornya itu ada di saluran nafas dan saluran cerna. Tentunya kita mikir juga gampang. Jadi keluhannya kebanyakan ya di dua tempat itu. Yang batuk, panas, pilek, sesak, nggak bisa nafas. Yang satu GI tract, gangguan GI problem. GI problemnya apa gangguannya? Mual, muntah, diare, dan segala macam itu. Sehingga dari situ bisa kemana aja. Kenapa itu bisa ditemukan di daerah cairan otak? Ya setelah virusnya udah masuk ke dalam pembuluh darah, dia bisa kemana aja. Rasanya gitu. Oke, jadi kita udah ada gambaran. Oh ternyata dia konkomitan. Oh ternyata kita lihat bahwa kalau ditarik suatu statistik bahwa ternyata virus ini dengan konkomitan, dengan penyakit penyerta, itu biasanya fatalitasnya tinggi. Berarti karena fatalitas tinggi, bagaimana kita membuat fatalitasnya tidak tinggi? Maka kita balik, kita inversi. Ya, kita balik bagaimana masa konkomitannya kita tangani dulu dengan cara semua cara-cara yang kita lakukan adalah cara-cara yang mudah dan murah dan bisa dilakukan di semua masyarakat. Yaitu pertama kita harus puasa deh. Fasting, balik lagi ke kita. Fasting is healer, ketosis the keeper. Teman-teman ketahuilah bahwa sekarang ini second wave sudah terjadi. Di Surabaya sudah berkelimpangan, sudah banyak itu. Jadi yang jaga nggak cuma dokter, tapi residen sudah banyak dan mereka sudah kewalahan. Zona hitam ya, zona hitam Surabaya. Kita tahu kalau hitam itu kayak petis ya. Jadi Surabaya ini zona petis. Udah petis. Okay. Nah, jadi second wave ini terjadi karena apa? Itu karena yang kedua, karena virusnya mutasi. Saya pernah ngomong di grup ya, Mas, chat di grup. Mas, kita ini kayak lagunya Padi, menanti sebuah jawaban. Menanti sebuah jawaban apa? Apa obat dari semua ini? Kita kenapa menunggu eksosentrik? Menanti sebuah jawaban. Jawabannya vaksin, apa steroid, apa kloroquine, tapi ternyata bukan itu jawaban dari semua. Jawabannya itu adalah bahwa kita harus percaya bahwa tubuh kita ini pasti sudah dibekali sesuatu yang luar biasa. Ya, mungkin kalau saya pernah ngomong sama Mas Pimpin adalah ketosis adalah anugerah terindah yang dilupakan manusia. Bagaimana ketosis itu adalah, kalau Mas Pimpin bilang ketosis adalah missing link ya kan, missing link itu sesuatu yang hilang, bagaimana dia bisa nyebrang ke otak dan segala macam. Jadi kadang-kadang kita ini lupa bahwa kita ini bisa melakukan pengkondisian metabolik kita. Mungkin bahasa gampangnya itu pengkondisian metabolik adalah bagaimana membuat kita ini lebih tahan terhadap serangan virus dan bakteri. Nah, jadi setelah ini bisa teratasi, pasti akan COVID-nya akan turun. Oke, kita buktikan. Saya punya teman Dr. Siti Chandra, dia di Rumah Sakit Persahabatan COVID. Kita ini teman sejak dulu dan kita sering bertukar-tukar pengalaman. Salah satunya adalah bagaimana respon ketika pasien yang panas dipuasakan, kemudian panasnya tiba-tiba turun. Dan bagaimana
mungkin kemarin sudah dijelaskan bagaimana yang sudah bagus saturasinya itu menjadi buruk lagi ketika dia makan kacang, ya, mau kacang almond, kacang dan segala macam. Jadi terlihat sekali bahwa sebenarnya kalau kita melihat kacamatanya kalau kita melihat dari sebagai pengamat, bahwa penyakit metabolik ini luar biasa besar. Kita lihat bahwa penyakit ini makin terbuka dengan adanya COVID. Jadi semua yang apa kita prediksikan itu sudah benar. Berarti 63% of all annual deaths, 63% dari kematian wajar adalah disebabkan oleh lifestyle disease, baik obesitas, koroner, diabetes, hipertensi, stroke, cancer. Itu. Kemudian osteoporosis dan segala macam. Itu penyebabnya. Jadi sebenarnya yang mau kita ajak di sini dari semua ini, karena kalian itu adalah jadi warrior. Jadi warrior itu nanti kan sebenarnya jadi bibit ya. Jadi bibit, akan jadi bibit yang menularkan ke masyarakat. Kenapa? Karena pada saat ini sudah sangat kesulitan. Masyarakat kita ini juga kesulitan pada satu sisi, nggak mungkin di lockdown semua. Yang kedua adalah mereka juga tetap harus menjaga kondisi metabolisme. Tawarkan ini, kalau kalian mau kerja, ini, kalau kalian nggak bisa menjaga sistem imunitas kalian, tentu kalian nggak bisa akan kerja. Tetapi kalau kalian mau menjaga sistem imunitas, maka kalian harus melakukan perubahan pola makan, pola lifestyle. Caranya, ya beli bukunya Mas ya. terutama untuk yang belum KF, saudaranya saudaranya, familynya yang susah dijelasin, biarkan Mas Kobal dan teman-teman yang menjelaskan lewat buku itu. Oke. Jadi yang terjadi setelah penanganan COVID itu saya di rumah sakit ada tambal sulam. Ketika dicek, ternyata gula darahnya naik, malah disuntik insulin. Alamak, saya bilang ini akan memperparah, dan benar begitu disuntik insulin, bukannya malah membaik, dia makin kondisinya makin memburuk, makin kemana-mana. Insulinnya malah ditambah, orang ini sudah insulin resisten, tambah insulin, sehingga memperparah COVID-nya. Bahkan saya tahu di National Hospital di Surabaya itu penanganannya sampai pada plasmaferesis yang menghabiskan ratusan juta. Ratusan juta. Kenapa kayak gitu? Karena mereka mau gantikan semua, kayak diganti semua. Betapa mahalnya biaya yang dikorbankan untuk hal yang sebenarnya kita cegah. Jadi, apakah kita ini mau mengorbankan hal-hal yang demikian? Tentunya enggak. Tentunya kita save untuk benefit kita untuk yang lain. Jadi, ajakan kita bikin buku ini adalah bagaimana kita ini tentunya supaya kita sehat. Tentunya gimana kita ini tetap berkarya. Saya terus terang Mas Tio, ya, selama COVID ini sampai sekarang itu suhu badan maksimal 36,5. Malah saya dianggap robot di bawah 36 terus gimana? Dari 5,7. Saya menangani kasus COVID di 2 rumah sakit, mau PDP, ya kan? Jadi PDP mau ODP sudah kita kerjakan. Nah, tentunya bekal saya? Bekal saya itu adalah bagaimana saya pengkoordinasi metabolik. Bayangkan saya ini seorang mantan penderita diabetes yang sudah pakai insulin, sudah 17 tahun saya diabetes. Saya harus ke rumah sakit dan jadwal saya tuh nggak berubah Mas Tio. Semuanya. Jadwal saya tetap. Karena saya makin dibutuhkan di situ. Ketika PSBB kita kan tetap bisa lewat. Bukannya kita makin nggak masuk, kita harus tetap masuk. Malah kita harus pakai APD dan segala macam. APD terus ya? Nah, APD terus. Nah, di situ artinya apa? Bahwa saya harus menjaga metabolik. Bagaimana virus-virus itu, saya harus menjaga diri saya, keluarga saya, dan orang-orang terdekat di saya supaya tidak terkena virus. Bagaimana? Yaitu caranya saya harus menjadi sumber inang yang buruk buat virus itu. Be a bad host. Ya. Mantap. Jadi virus itu biar merasa dia tuh salah nempel ke badan saya. Nah, be a bad host karena apa? Ketika virus itu nempel, dia kan pasti butuh bahan nih.
bahan untuk replikasi ya, bahan untuk dia membangun. Nah, butuhnya kan pada sistem gula yang tinggi. Sedangkan kita nggak ada gulanya, isinya lemak terus, makanya lemak terus. Kita pakai fat metabolisme. Gimana tubuh mau terlalu inflamasi? Pasti enggak. Tentunya bukan berarti kita merasa lebih kuat, tapi kenyataan di lapangan itu selalu terjaga. Pernah saya kejadian itu nyeri tenggorokan, itu langsung terpusat pada satu titik. Terpusat pada satu titik dan terlokalisir. Sehingga setelah itu 2 hari 3 hari langsung sembuh sendiri. Dan sering kayak gitu. Cuma ketika badan saya panas, saya merasa panas, saya ukur itu pasti 35,7, pasti 36. Nggak pernah lebih sampai 37. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan enggak ya. Nah, artinya gini, bahwa sebenarnya apa yang kita tulis di situ sebagai panduan secara ringan, guideline yang ringan, guideline yang mudah buat kita tapi nggak mudah buat yang lain, tapi bagaimana kita menjelaskan. Jadi di ID sendiri buku ini sudah beredar, jadi sudah dibaca. Pasti orang itu percaya nggak percaya kita serahkan pada individu masing-masing. Tetapi ya yang biasanya yang tahu bagaimana bisa menjelaskan, tentunya dia akan kirim. Ada seorang dokter A ngirim ke anaknya yang dokter B, dan itu makin menyebar buku ini, Mas. Atau dia fotokopi atau beli. Yang penting kita yang penting kesebar ya, Mas. Tersebar. Jadi artinya gini loh, bagaimana kita ini sebagai seseorang tenaga kesehatan itu memberikan contoh. Saya sebagai seorang nakes memberikan contoh yang baik. Nomor 1, contoh bagaimana saya nggak obesitas. 1, saya nggak diabetes. Yang kedua, saya bagaimana menjaga metabolik saya. Saya juga sebagai contoh selalu pakai masker, hand sanitizer, kemudian physical distancing. Yang kelima, bahwa bagaimana kita itu selalu bisa menjadi sesuatu yang berguna di masyarakat. Ingat bahwa second wave ini akan terjadi, kita siap-siap, tapi kita nggak perlu takut, tetap pertahankan status glukosa darah kita dalam keadaan rendah, dan mungkin nanti di seminar yang SHFA ya, saya bikin judul ya, jangan merengek, jangan menyerah, jangan terserah. Nah, jangan menyerah, jangan terserah. Udah promosi. Udah promosi ya. Bider kan gitu kan. Nah, jadi sebagai penutup, Mas, bahwa sebenarnya tubuh kita sudah dilengkapi oleh yang di atas itu semua persyarat requirement itu sudah ada. Mau kita di challenge kayak apapun juga tubuh kita itu sebenarnya sudah siap. Dan tidak ada ciptaan di dunia ini yang diciptakan sia-sia. Baik itu kolesterol, baik itu asam urat, baik itu banyak yang mungkin dianggap buruk. Itu bisa ternyata ilmunya berkebalikan. Kalau ingin tahu tentu harus ikut seminar kita, Mas ya, mungkin tanggal 28 nanti ya. Iya, 28. Apa itu asam urat? Kenapa ya kita diberikan asam urat? Kenapa nggak diberikan hormon pemecah asam urat? Kenapa kita berikan kolesterol? Kenapa? Dan segala macam. Nah, itu akan terjadi di seminar nanti. Bahwa sebenarnya tubuh kita itu sudah disiapkan untuk mengalami itu. Jadi ketika tubuh kita dalam kondisi sakit, dalam kondisi kita ini tertekan, survival, maka sebenarnya puasa, fasting itu adalah salah satu jalan untuk penyembuh. Salah satu benefit, di mana salah satunya adalah dia merangsang autofagi. Wah, ngomong autofagi nanti panjang lagi, Mas. Ini juga ada hubungannya juga dengan nanti ada hubungannya dengan mitokondria di sini, Mas, ya. Iya, pasti. Pusat pernapasan sel. Bagaimana sel tubuh kita yang di alveoli ini, bagaimana dia bisa survive, pasti harus mitokondrianya bagus dong, pasti selnya bagus. Jadi gini loh, ya Mas ya. Bahas dikit nggak apa-apa ya Mas ya. Jadi kalau ketika mitokondria kita atau sel kita terkena virus dan segala macam, itu kan seperti kita harus mendefrag Mas ya. Kita mendefrag. Pernah tak yang di komputer tahu di defrag? Kayak puzzle ini diambiarkan lagi, bahasa apa ambiar? Dibongkar lagi. Disusun lagi. Mbak Angela itu Mbak ambiar tadi. Bongkar susun ulang. Bongkar susun ulang. Nah, itu hanya bisa didapat pada kita fasting dan kondisi makan. Kalau pintar lebih jauh, ini ilmunya makin jelimet. Tapi itulah penyebab saya itu langsung bonek langsung. Saya langsung terjun, begitu saya baca-baca, saya langsung terjun. Saya 17 tahun diabetes, saya suntik insulin. Langsung saya lepas obat
obat, seminggu saya lepas insulin, bonek bener Mas, udah nggak pakai artinya alhamdulillah yang harusnya saya cuci darah ternyata nggak jadi cuci darah. Alhamdulillah. Luar biasa deh. Ya, artinya ilmu itu nggak akan pernah bohong. Jadi apa yang kita jalankan itu pasti ini. Cuman memang ingat semuanya barrier atau bukan barrier bahwa startnya modal dari tubuh kita ini berapa dulu. Kalau kita yang sudah masih muda, yang startnya masih bagus tubuhnya, pasti startnya 90. Beda dengan startnya 20 yang sudah banyak penyakit, segala macam sabar. So, kenapa saya kok turunnya lama ya? Kalau saya berbenah. Kenapa saya nggak ini, mau nggak kayak yang itu dan yang itu. Nah kan seringnya kayak gitu kan. Kenapa saya nggak seperti itu? Padahal, setelah sesuatu yang instan itu memang nggak bagus ya. Oke, itu dari saya semuanya. Mudah-mudahan semua selalu sehat, mudah-mudahan selalu semangat. Jangan pernah takut apa yang belum terjadi. Kita harus optimis memandang hidup ini. Jangan menyerah, jangan terserah. Tetap di atas. Iya. Mantap. Keren Mas. Aku jadi hilang mau bertanya, terlalu terpukau sama puitisnya. Oke Mas, aku rangkum dulu, ada beberapa yang sudah bertanya nih. Mau nggak ini dulu? Silakan. Mas Tio, silakan. Ya, silakan. Oke. Ya, oke. Bagus tadi penjelasannya Mas Kobal ya, terutama mengenai komorbiditas, hubungannya komorbiditas dengan fatalitas COVID-19 yang memang akar masalahnya diabetic is the mother of all disease, itu betul. Walaupun outputnya, insulin resistannya, walaupun dia belum terdiagnosa diabetesnya, tapi misalnya dia sudah ada hipertensinya dan sebagainya, itu juga sudah menjadi faktor komorbid yang meningkatkan fatalitas dari COVID-19. Ya, kembali lagi memang itu the real isunya ialah mitochondrial issue, masalah di seputar mitokondria, tapi kompleksitas mitokondria mungkin nggak dibahas kali ini, tapi betul memang failure di mitokondria ya, itu yang menyebabkan insulin resistan terjadi, dan insulin resistan menjadi akar berbagai macam masalah komorbid, yaitu menimbulkan sindrom metabolik. Nah, jadi targetnya COVID-19 ini fatalitasnya kenapa di komorbid? Kenapa tadi Mas Kobal bilang itu seperti gunung es ya? Gunung esnya tadinya nggak kelihatan, begitu ada COVID kok jadi kelihatan semua gunung esnya yang bawahnya. Jadi atasnya cuma obesitas apa-apa, tapi bawahnya itu ada diabetes. Jadi underlying disease yang ada di gunung es yang di bawah lautnya itu keangkat semua. Kenapa COVID bisa mengangkat itu? Ya itu justru malah menunjukkan seperti ini. Jadi insulin resistan atau komorbiditas itu sebetulnya inflammatory disease. Dibilang inflammatory disease ialah penyakit yang berakar dari inflamasi yang kronik terus-menerus, tapi kitanya tidak sadar, tidak ngeh. Jadi kita tidak sadar, tidak ngeh dengan kondisi inflamatori yang terjadi terus-menerus tubuh kita. Ya, diabetes itu inflammatory disease. Makanya seorang diabetes itu pasti selalu sering gak enak badan. Ada aja yang sakit, ada yang gak enak, dia harus keseimbangannya selalu terganggu, tapi ini kronik. Mungkin dari penyakit dari komorbiditas ini yang sifatnya chronic disease ini fatalitasnya mungkin beberapa tahun kemudian, tapi baru kelihatan beberapa tahun kemudian, atau yang undiagnosed jadi terdiagnosnya itu butuh waktu lama karena dia tidak langsung merasakan. Itu menunjukkan bahwa gunung esnya tuh yang kelihatan atasnya, yang bawahnya nggak kelihatan. Artinya sifat komorbiditas atau chronic disease itu sifatnya silent. Sebelum terdiagnosa dia sifatnya silent. Silent itu artinya tidak langsung kelihatan saat itu juga, bahwa kita dengan gaya hidup kita, seperti Mas Kobal tadi bilang, dengan lifestyle kita yang salah, yang kita misalnya lifestyle kita overeating, tinggi karbohidrat plus tinggi lemak, nah kombinasi duanya, terus sedentary, overnutrisi, nah jadi terus sama gaya hidup kita stres lebih tinggi, tidurnya nggak bagus dan sebagainya, itu semua faktor pengaruhnya itu membuat lifestyle kita itu mempengaruhi metabolisme kita, sehingga kita mengalami chronic inflammatory disease yang low grade ya, yang rendah, tapi menumpuk, akhirnya memicu komorbiditasnya nanti muncul dalam beberapa tahun kemudian dan menjadi fatal beberapa tahun kemudian lagi, butuh waktu.
Makanya gunung esnya itu katanya besar, tapi bawahnya itu lebih parah lagi. Itu yang COVID ini mengangkat keluar semuanya ke atas. Kenapa? Karena COVID itu yang seperti aku cerita di TFA sebelumnya, COVID itu ialah penyakit infeksi yang bisa memicu respon inflamatori yang over, yang cepat gitu. Jadi kayak tadinya itu cuma low inflammatory disease, low grade inflammatory disease, diputar potensiometernya, dinaikin inflamasinya, baru keangkat semua. Diabetes yang masalah keangkat, underlying disease lainnya, hipertensi semua keangkat. Dan harusnya kalau dalam dia kondisi tidak terinfeksi, misalnya dia tidak terinfeksi, dia fatalnya beberapa tahun kemudian, ini dipersingkat beberapa hari kemudian. Karena inflamatorinya dibikin tegang terus selama beberapa hari. Nah itu. Jadi COVID-19 ini ialah inflammatory disease yang accelerated, sehingga menunjukkan juga accelerated fatality dari PTM, chronic disease. Nah, jadi accelerated inflammatory disease memicu accelerated fatality. Jadi fatalitasnya PTM yang harusnya yang nggak termanajemen sekalipun butuh waktu lama karena sifatnya low grade, lama-lama kronik, ini dipercepat semua, menunjukkan bahwa ketidakefisienan. Dan jelas inflammatory respon yang kronik seperti ini membuat respon imunnya menjadi lambat karena dia sifatnya selalu inflamatori, sehingga tidak ngeh saat kemasukan antigen lawan sebenarnya yang dari jalur mukosa. Dan seperti dibilang Mas Koba tadi, betul, mukosa kita paling luas karena mukosa itu ialah lapisan barrier yang dari tubuh kita yang gerbang dari tubuh kita dengan dunia luar, eksternal. Jadi di balik mukosa itu ialah sterile world, dunia steril. Di luar mukosa itu dunia yang tidak steril. Jadi mucosal defense kita itu kunci utamanya dalam urusan seputar infeksi. Semakin responnya bagus di mucosal immunity, semakin kita tetap bisa menjaga kesterilan di dalam, juga mencegah overinflammatory. Jadi kuncinya memang mucosal defense nomor 1. Kayak medan perangnya gitu ya, Mas ya? Iya, karena mucosal immunity atau mucosal defense kita itu mucosal itu misalnya ini rumah kita nih. Rumah kita semua udah bersih, steril, semua udah disapu, udah dipel. Itu dari pagar ke depan siapa yang mau ngepel? Siapa yang mau nyapu? Nggak ada kan? Yeah. Nggak ada. Ya kecuali kalau Mas Salif, dia lagi seneng nyapu depan, nggak tahu kenapa. Dia lagi hobi bawa sapu kemana-mana sekarang. tapi jelas di luar gerbang ini jauh lebih kotor dibanding di dalam rumah. Oke. Di dalam rumah lebih steril. Jadi gerbang kita itu, gateway-nya itu kita harus siap mendorong keluar, menolak semua antigen yang membahayakan. Jadi kuncinya penjaga di gerbang-gerbang itu mucosal immunity. Mantap nih. Jadi ini analoginya seru nih ya. Mas Tio makin membumi loh. Aku mesti puji dulu nih, mesti salut dulu. Enggak, soalnya abis Kika tadi pagi pas mau pergi sama Mas Talib di depan sempat nyapu dulu, dia ngapain terus kerjaan. Jadi ingat analogi gerbang. Tapi justru dari analogi ini menyambung sama penjelasannya Mas Kobal tadi tentang membuat imun itu lebih kuat, tidak relevan dengan misalnya kayak konsumsi jahe lah, kunyit lah, atau apapun itu yang sekarang mungkin lagi viral, chloroquine atau dexamethasone dalam kondisi normal ya, maksudnya. Itu kayak tadi yang Mas Tio bilang, analogi rumahnya udah bersih nih, udah bagus, asumsi kita percaya semua orang imunnya masih bagus. Ya untuk apa juga berusaha membuat lebih bagus dalam tanda kutip dengan konsumsi jahe lah, kunyit lah, atau prepare dengan chloroquine, dexamethasone segala macam. Mungkin kurang lebih gitu ya Mas Kobal ya? Ya jadi kayak tambal sulam gitu kan. Jadi jadi terapi kalau menurut saya di dunia kedokteran ini kalau kita bisa menemukan kausanya itu lebih enak kan. Jadi kausanya itu penyebabnya. Contohnya gini, ada ditemukan kemarin kan jurnal Dr. Film yang di-share, ada ditemukan suatu zat yang bisa istilahnya menahan bagaimana glukosa itu pada virus. Karena glukosa ini menahan supaya dia tidak memakan di virusnya. Tetapi ingat bahwa sebenarnya tubuh kita ini juga butuh glukosa. Kalau kita ini
kita tahu bahwa kita bukan anti glukosa, tapi bagaimana kita itu mengoptimalkan glukosa itu supaya nggak berlebihan. Jadi kayak kita nih kayak mau bayar tukang tuh bayarnya pas gitu, nggak kelebihan, nggak kemahalan, nggak kekurangan. Jadi glukosa yang kita itu tetap ada pertumbuhan, Mas. Jadi yang harus kita ingat bahwa dengan kita melakukan fasting dan segala macam, pertumbuhan tetap ada. Artinya insulin itu terkontrol, gula itu terkontrol. Sama dengan pemberian dexamethasone. Dexamethasone itu pada fase awal kita ngomongnya hanya inflamasi, tapi sebenarnya kan tubuh ini kan kompleks. Satu sisi dia nggak cuma ngomong masalah inflamasi, pada satu sisi kita juga kadang butuh proinflamasi. Kalau itu semua dihambat, makanya apa yang terjadi ketika orang pemakaian dengan dexamethasone tinggi pada kasus asma, terjadi Cushing syndrome, terjadi penurunan sistem imun, terjadi osteoporosis, terjadi ini. Karena sebenarnya tidak ada satu obat pun yang perfect menurut saya. Tidak ada satu obat pun yang perfect, yang bisa mengobati semua penyakit. Karena kalau itu sudah ditemukan, tentunya nggak perlu di Indonesia, dari Cina pun sudah ditemukan. Jadi di Italia kan sudah ditemukan, katanya sistem kesehatan lebih baik dari kita. Tapi kenapa mereka berjatuhan bertumbangan? Bahkan di Italia itu korbannya itu banyak kaum-kaum dengan geriatri, dengan komorbid. Itu jelas membuka mata kita. Cuman masalahnya bahwa apakah dari dunia kedokteran itu mau menyadari apa enggak bahwa itu sebenarnya adalah suatu penyerta. Jadi COVID ini ada resetter, ya kan kayak resetter HP. Di reset kita semua, dilihat dengan mata kepala kita sendiri. Ini loh dari dulu yang kita ngomong masalah PTM. Inilah dulu bahwa ternyata fatalitas ini memburuk dengan kalau kita klopkan ini variabel A dia COVID, variabel B komorbid, variabel A dan variabel B digabung, kok makin lebih parah ya. Berarti nomor satu, kita kan yang A belum tahu apa obatnya. Ini bodoh-bodohan ya Mas ya. Kan ini kan virus yang baru. Tapi kita tahu, oh ini komorbid ini gimana cara ngobatin. Tentunya dengan kita ngobatin variabel B, kalau ini berhubungan, maka yang A juga ikut membaik. Harusnya berpikiran kayak gitu. Ini berhubungan. Jadi pengobatan itu tidak tambal sulam. Kalau ini betapa banyak antibiotik dan segala macam. Betapa banyak, kalau sebelum ada COVID, pneumonia karena pemakaian antibiotik berlebihan sudah ada 40%. Jujur bahwa orang pneumonia juga karena kelebihan antibiotik juga banyak. Karena itu gejala pneumonia itu pasti gejala yang sudah masuk ke sel alveoli paru. Itu yang menjadi fatalitas berikutnya. Karena apa yang menunggu setelah COVID? Menunggu setelah COVID? Kalau kita nggak menerapkan gaya hidup kita lebih baik, kondisi metaboliknya ini lebih baik, maka post-COVID itu pasien yang pernah menderita COVID dan dia pernah terjadi pneumonia, terjadilah suatu fibrosis, keloid di parunya. Gimana paru mau ngembang baik kalau ada keloid? Ya. Nggak fleksibel lagi ya dok ya? Nggak fleksibel lagi. Nah itu tantangan dari buat nakes semuanya. Nah bagaimana cara mengobati itu semua? Tentunya balik bahwa kita ini ada challenge sama tubuh kita. Ingat bahwa semua challenge sama tubuh kita membuat tubuh kita lebih kuat. Oke, Mas. Jadi, mantap. Mas, ini kebetulan ada sejawat sesama dokter yang sudah raise hand ini. Aku mau sapa dulu Mbak Silvana. Halo Mbak Silvana. Sopiat Ambiat. Halo Mbak Silvana. Sorry, salah nih keangkat tangan ya. Iya. Kirain mau tanya. Salah Mas Budi. Salah ambil dokter. Coba. Mau tes pembicara itu enggak boleh. Pembicara enggak boleh. Etik. Oke. Ya sudah. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah aku kumpulin ya. Beberapa kayaknya rada gemes ini kalau kita bicara warga TFH nih. Ada yang bilang susah banget ya dok ya. Mengkampanyekan misalnya pendekatan yang murah meriah puasa gitu ke para dokter, baik yang sudah paham maupun yang belum paham ketosis. Kenapa ya kok susah banget mau fokus ke sindrom metabolik sebagai titik awal penanggulangan dengan cara murah meriah seperti ini? Mungkin dokter Mas Kobal bisa
memberi insight, maksudnya gini loh, kayak gimana sih sulitnya menembus apapun itu yang di lembaga ID ataupun apapun lah yang institusi yang bernaung gitu, ibaratnya kayak gitu Mas, monggo. Ya, aku memang itu. Aku di-unmute dulu, aku mau ke atas dulu. Mas Hanif kayaknya Mas bangun. Siap Mas. CEO memanggil. Bentar, aku ke atas bentar. Ya silakan. Oke. Monggo Mas, lanjut. Ya jadi ya itu memang hidupnya gitu Mas, harus ada tantangan, challenge. Karena terus terang bahwa di dunia kedokteran, bahwa saya waktu belajar biokimia ini berhenti pada tentang glukosa, tentang jalur metabolisme glukosa. Metabolisme lipid berhenti, nggak sedalam ini dikupas. Jadi memang dunia kedokteran dibesarkan dengan jalur metabolisme glukosa. Perlu diingat. Nah, jadi tentunya untuk orang pindah keyakinan tuh Mas, itu memang butuh waktu. Oke. Jadi kenapa ya? Karena apa? Subliminal message kita itu sudah diterbitkan mulai tahun 1970. Bagaimana low fat diet, kemudian more exercise, more grain, banyak biji-bijian. Itu kan sejak tahun 1970. Dan pasti kalau saya ngomong ini pasti kalian tahu kata-kata ketiganya. Berbukalah dengan yang manis. Nah iya Mas Budi terkenal subliminalistik. Aku ingat itu. Padahal itu adalah dari teh botol sosro kan nggak tahu. Tapi subliminal message itu ditanamkan terus dalam bentuk iklan. Ingat, jadi sebenarnya dunia farmasi dan sugar industry itu menanamkan subliminal message ke dalam otak kita. Jadi mereka itu perlu membuat tim khusus yang menamai glukosa itu menjadi nama-nama lain. Kita dulu kan tahu namanya zero kalori. Padahal setelah kita sadar bahwa apapun yang di label zero kalori pasti harganya lebih mahal. Padahal isinya sama aja, bahkan lebih gila. Nah kayak gitu. Jadi industri makanan di sini berperanan besar. Kenapa? Karena food industry itu kalau ketika kita puasa ada yang mau dijual. Ya kita tutup mulut. Apa mau dijual kita tutup mulut dah. Ya juga ya. Nggak ada mau dijual. Ya, maka saya pernah bilang waktu di LCC sama Mas Tio, sama narasumber yang dari Bule semua, harusnya yang mendukung industri kita adalah industri fashion. Kenapa? Karena kan pada orang-orang yang udah ketos dia muda lagi, dia fashion lagi. Ya. Ini baju saya pinjaman sama anak saya kan gitu kan kadang-kadang gitu kan. Pinjaman lagi kan dunia fashion, bagaimana dunia sport kan mendukung kita. Karena kita pasti akan dimusuhi dengan dunia farmasi, yang kedua dunia dari industri makanan. Nah, mereka yang pintar aja yang bisa memanfaatkan. Ya, mereka bikin namanya kecapnya yang itu, mereka bikin teh tawar sekarang, katakan ada yang teh tawar segala macam. Jadi kalau sebenarnya kita ini memang sebenarnya kalau secara terdaftar register di Facebook kita, ini memang masih membernya masih, tapi saya rasa yang melakukan ketosis di luar itu masih sangat banyak. Jadi artinya gini, kenapa susah banget? Karena memang kita dibesarkan dengan metabolisme glukosa. Dan yang nggak sepahaman dengan saya itu banyak. Saya pernah ditelepon teman saya itu yang adik kelas saya. Tapi waktu masalah makanan dia tuh, Mas saya ini S2 gizi. Iya dek, kenapa? Lah kalau nanti kamu gagal ginjal gimana? Loh, aku sudah gagal ginjal gimana? Lah aku sudah gagal ginjal tapi sudah sembuh. Gimana? Ya udah Mas kayak gitu kan. Jadi sering banyak orang nyinyirin sama kita kan. Ya nggak apa-apa itu. Ya kalau kita tahu bahwa orang nyinyir ya haters itu kan sahabat yang belum jadi gitu Mas. Seru-seru. Tapi disimpan ya Mas ya, cerita Mas Kobal bisa ikut menerapkan gaya hidup KF itu disimpan. Nanti waktu seminar aja Mas. Kayaknya ada beberapa yang memang tertarik untuk tahu bagaimana seorang dokter, ya rata-rata sih ya dari bintang tamu TFH kita sepanjang ini, rata-rata itu memang penasaran kok bisa ya antar dokter pun di antara sesama dokter bisa ada perbedaan pendapat.
Dalam hal ini ya tentang ketosis, tentang puasa, dan ini 10 yang tergabung di tim penulis ini luar biasa, boleh dibilang begitu. Dan pasti masing-masing pengen tahu asal muasalnya gimana sih ya. Mas Kobal mesti simpen itu cerita. Ya. Iya, nanti aja dia ya, oke. Pertanyaan berikut ini mungkin aku kasih ke audiens, Mas Iskandar. Halo, Mas Iskandar. Iya, halo Mas. Ya, silakan Mas. Ya. Oh ya, oke. Oh ya Mas Budi. Ya. Selamat malam Dokter Kobal. Selamat malam Mas. Ya, iya. Perkenalan dulu Mas, saya ya sesama nakes ya, Iskandar. Saya ketua ID Sukoharjo Jawa Tengah. Oke. Yang baru masuk. Iya. Ya ini kayak kisah saya sama dengan Mas Kobal. Jadi saya menderita diabetes itu udah hampir 20 tahun ya. Oh. Terus ya saya mulai itu mungkin sudah ada 7 tahun pakai Novomix gitu. Ya, alhamdulillah saya melihat YouTube-nya Mas Budi ini saya intensif. Ya akhirnya saya ikut ya sekarang sudah lepas obat saya, nyuntik lagi. Syukurlah. Nah, makanya saya kemarin email Mas Budi minta bukunya itu udah dikirim juga saya beli itu untuk saya sampaikan ya. Ternyata memang untuk ikut keto ini mungkin lebih efektif kalau mengalami sakit dulu. Bisa membuktikan diri. Ya, ini Mas. Ya selama ini kan di kedokteran konvensional kan tidak ada ilmunya. Kalau sekali suntik, sekali minum obat kan ilmunya harus minum obat terus seumur hidup kan gitu doktrinnya. Sekali suntik harus suntik terus kan seperti itu. Tapi kenyataannya dengan keto ini yang tadinya suntik insulin sudah 7 tahun, 8 tahun bisa lepas ya, dengan gula yang normal kan seperti itu. Nah ini saya alami sendiri kan gitu. Nah di satu sisi ya sama tadi seperti yang disampaikan banyak karena sudah terdoktrin seperti itu ya banyak teman-teman dokter yang memang nyinyir dulu kalau dengar nggak makan karbo itu bagaimana ginjalnya rusak enggak, livernya rusak enggak kan seperti itu. Tapi alhamdulillah ya saya selama ini ada pertanyaan saya masih bisa menjawab berkat YouTube-nya Mas Budi ya. Amin. Jadi selama COVID ini mungkin saya sudah 3 kali memberi webinar sebagai narasumber dan itu pasti saya masukkan ilmunya itu. Mantap. Ya. Kebetulan saya kan dosen Fakultas Kedokteran UMS juga, jadi ya saya sampaikan di Sivitas Akademik ya. Ya kemudian di organisasi sendiri di Ikatan Dokter Indonesia ya saya sampaikan seperti itu. Ya mungkin. Mantap dok. Ya ini ya karena saya mengalami sendiri ya saya tetap ya terus saya suarakan gitu. Ya. Kemudian ini Mas Kobal yang saya tanyakan, jadi hasil diskusi dengan teman-teman sejawat gitu. Jadi kemarin itu ada pertanyaan gini, untuk diet rendah karbo ini bagaimana kalau seandainya pasien tersebut yang diabetes tapi sudah mengalami cuci darah, artinya kreatin sudah pernah di atas 10, bagaimana tentang diet keto ini, apakah diperbolehkan atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diet keto ini kan sangat berhubungan dengan metabolisme di liver ya, karena ada gluconeogenesis di situ. Nah, bagaimana halnya ketika menderita diabetes ini mengalami hepatitis atau radang hati, misalkan dengan SGLT yang tinggi atau mungkin ada HbA1c-nya positif. Nah itu bagaimana dengan halnya diet keto ini, apakah aman atau tidak? Ya mungkin 2 hal itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk ke depan mungkin saya perlu ilmu lagi untuk Mas Kobal. Saya ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Ya terima kasih Mas Kobal. Ya, Mas Iskandar, aku review pertanyaan yang pertama karena tadi sempat sinyalnya Mas Iskandar menguning. Jadi yang pertama untuk yang sudah cuci darah ya. Iya betul. Oke. Cuci darah. Mas
Kobal atau nanti dibantu backup sama Mas Tio deh. Ini Mas Iskandar ini salah satu yang tergabung di ID Sukoharjo, Mas Tio, sekedar info. Ya. Oke, sip. Mantap. Oke, Mas Kobal silakan. Oke, makasih Mas Iskandar, salam kenal. Kan kapan kita ngopi ya, Mas? Oh, Kopi iya, boleh kok. siap. Itu Siap. boleh kok. Aman, Siap. aman. Ya, Ya, silakan. jadi sebenarnya tubuh kita sendiri itu punya mekanisme kontrol, Mas. Kontrolnya tetap ada di brain, di otak. Jadi seberapa banyak apa yang kita masukkan. Nah, gini Mas, ada perbedaan banget ketika kita ini pada masih makan karbo dan enggak. Kalau kita makan karbo itu namanya supply driven, Mas. Gampangannya gini, kamu makan biar kuat, kan gitu kan? Kalau nggak makan lemes. Tapi kalau ketika kita ini sudah ketosis, maka namanya demand driven. Jadi kayak Mas Iskandar ini mau olahraga, mau gowes, mau sepedaan, ya sepedaan dulu Mas, energinya baru terbentuk. Jadi tidak butuh suplai dari makanan. Makanya banyak orang yang setelah puasa itu makin seger olahraga karena di situ juga human growth hormone kita tinggi pada waktu fasting, Mas, waktu puasa. Nah, yang ditanyakan itu tadi pertama adalah bagaimana pada kasus yang sudah cuci darah. Oke, saya kemarin waktu di ILCC ngomong bahwa bagaimana mekanisme ketosis memperbaiki namanya pada juxta glomerulus dan segala macam itu pada ketosis. Nah, salah satu ciri-ciri tanda kita ketosis, kita harus tahu dulu bahwa salah satu ciri tanda kita ketosis adalah hilangnya rasa lapar. Kalau udah ngatur keto lama, KF lama, tapi masih geragas, Mas, ya itu bukan ketosis biasanya. Dia mesti banyak cheating-nya, kan kayak gitu. Nah, pada kasus ginjal seringkali dikaitkan gini. Kalau terlalu banyak makan protein, maka proses pada ginjal. Padahal sebenarnya kalau kita baca-baca lagi literatur, itu bahwa tubuh kita ini sebenarnya tidak bisa menyimpan protein. Sehingga bukan berarti kalau kita ini makan banyak protein, itu nanti akan menyebabkan kerja ginjal lebih berat. Sebenarnya kita tahu sendiri, kasus gagal ginjal terbanyak itu penyebabnya dari hipertensi, Mas. Hipertensi itu disebabkan oleh stiff kekakuan daripada pembuluh darah. Pembuluh darah kaku, kemudian isinya, yaitu darahnya juga kental, karena hiperglikemi. Kekakuan dari pembuluh darah itu menyebabkan tekanan jantung harus memompa lebih tinggi sehingga merusak daripada juxta glomerulus pada ginjal. Jadi kita berpikir yang gampang. Nah, pada kasus ketosis ketika seringkali kita merasakan, pernah nggak Mas ngerasakan tensinya sekarang lebih normal tanpa obat? Dulu saya harus minum bisoprolol untuk menurunkan heart rate. Heart rate ini kan cadangan tubuh kita nih Mas. Kalau saya dokter rehab, saya tahu bahwa kalau kamu heart rate-nya 100, atlet nggak mungkin kamu main. Kamu harus berhenti dulu. Cadangan. Kalau kita sekarang coba dihitung, heart rate kita itu rata-rata tensi kita 120, 110, bawahnya 70-80. Dan heart rate-nya pasti 70. Kalau benar loh Mas ya. Berarti tubuhnya sudah meluruh. Meluruh namanya karamelisasi yang ada di pembuluh darah. Nanti itu. Nah, ketika kita ketosis, berarti ada fase di mana kita itu mengeluarkan langsung detox. Nah, itu yang menyebabkan bahwa nanti tensinya turun, kemudian darahnya juga lebih tidak kental, lebih encer, warnanya lebih merah. Kemudian, sehingga tekanan ke dalam ginjal itu juga akan berkurang, sehingga tekanan proses di ginjal itu nggak akan berkurang. Karena itu sebenarnya, karena proses tubuh, saya pernah sering bilang, kalau ketika kamu ketosis, jangan harap tubuhmu itu apa yang kamu inginkan. Saya ingin turun, saya ingin ini, ingin itu. Tapi tubuh kita ini punya dasar, mungkin kita punya dasar penyakit. Ini contohnya saya punya hidronefrosis grade 4, Mas. Saya ginjal kanan saya udah kesumbat batu dan saya nggak kerasa. Hidronefrosis itu ginjalnya mau pecah sampai seperti apa ya, kalau awamnya kayak balon udah mau pecah. Itu udah tipis kortek ginjal. Korteknya udah tipis banget, Mas. Setelah saya 3 tahun tuh korteknya terbentuk, Mas. Memang belum balik normal, tapi sudah terbentuk. Nah, jadi selama itu buat saya adalah memperbaiki ginjal saya. Nah, itu. Nah, itu jawabannya. Jadi
sebenarnya dengan ketosis itu kan kita lebih banyak ngomong puasanya, fastingnya. Jadi fasting itu nanti di SFA, kalau nanti ada pertanyaan saya tampilkan gambarnya bagaimana itu merangsang pertumbuhan daripada matriks daripada ginjal. Yang kedua, jadi gini, kita ini metabolismenya di liver. Mau kita ketosis atau enggak, ketosis metabolisme, pusat metabolisme di liver. Kalau kita dulu kita makan karbo, gini alurnya nih, kayak alur penerimaan pasien ya, makan karbo, nasi merah, nasi putih, nasi hijau, gak peduli semua nasi, diubah jadi nama karbohidrat, pasti akan diubah jadi glukosa. Gampangnya gitu. Nanti kita belum ngomong polisakarida, disakarida nanti Mas. Yang penting gini dulu. Jadi makronutrisi kita kan 3. Karbohidrat, lemak, protein. Karbohidratnya itu akan dimasuk dalam tubuh, dipakai kunci masuknya pakai insulin. Nah, insulin itu akan masuk ke dalam, menyebabkan gula darah masuk ke dalam tubuh. Kelebihannya disimpan dalam bentuk lemak. Jadi kayak gini Mas, kayak masih standar gajian, kan nggak semua kan disimpan di dompet. Kan semua harus disimpan di bank kan. Nah, simpenannya itu namanya glikogen dalam tubuh kita. Ini cuma dikit Mas. Jadi bagaimana cara nyimpennya itu dalam bentuk lemak, fat. Gampangnya gitu. Jadi dibentuk dalam bentuk fat. Jadi kalau nyimpen dari liver kan bentuk kolesterol Mas ya. Supaya nyimpen dia kan dibentuk namanya triglycerid lah. Nah, dia menuju ke sana itu butuh namanya Gojek ya Mas. Gojek namanya itu LDL. Ya, itu LDL. Jadi, kalau kita banyak makan gula, tentu LDL naik kan, dia kerja terus, nyimpen terus. Jadi kan dia LDL terus, nyimpennya di adiposa fat, dalam bentuk triglycerid Mas, TG Mas. Ingat ya Mas, simpenannya tabungannya dalam TG. Namun Mas, tubuh itu yang bisa ngambil mecah simpanan TG ini cuma di liver. Sisanya nggak mungkin. Sisanya dia apa? Merangsang lapar lagi dari atas. Makan lagi, simpen lagi. Nah, artinya hati, liver itu kerja keras membentuk simpanan dalam bentuk TG, disimpan. Liver bekerja. Sedangkan kalau kita pada kondisi ketosis, yang terjadi Mas, gini. Pada waktu tubuh kita ini ketosis, maka liver ini yang tadinya dia bentuk kolesterol, dia nggak bentuk kolesterol lagi. Kenapa? Tubuh sudah nggak makan glukosa. Glukosa nggak makan karbohidrat, nggak makan glukosa, tentunya nggak ada yang disimpan kan, maka tubuh akan switch metabolisme kita ke lemak, ke fat. Dia mau berubah nih ke fat. 4 jam kita nggak makan, udah switch ke fat. Ketika tubuh kita mau pakai metabolisme lemak, tentu yang dipecah adalah tabungannya dulu. Tabungan itu ada di triglycerid tadi, Mas. Nah, dia akan manggil, Gojeknya pakai apa? Ya, Grabnya pakai apa? Grabnya itu pakai HDL. Jadi, ketika kita udah ketosis, tentunya Gojeknya yang tadi LDL, itu kan nggak banyak kerjaan, Mas. Dia ya di mana-mana, dia nongkrong di mana-mana, masih di mana-mana. Tapi HDL udah mulai naik, kerja udah mulai banyak nih. Dia ngambil simpanan, dipecah, kan nanti triglycerid dipecah jadi asam lemak dan gliserol. Ya kan gliserol itu jadi sumber gluconeogenesis, sumber gula. Jadi lemak itu manis Mas, sudah Mas. Itu lemak kita itu manis, gliserolnya gitu. Nah, jadi lama-lama HDL-nya tinggi, tapi LDL-nya kok masih tinggi. Ya jelas dia nganggur kan. Nah, makanya ketika awal-awal kita itu ketosis, terus terang benar-benar lab kita ambiar Mas. Ambiar diperiksa, wah gila ini LDL-nya tinggi. Oh iya lo masih bongkaran ya. Saya bilang gitu mesti. Lo masih bongkaran kok diperiksa ya. Pasti LDL-nya belum banyak yang diswab, disapu, sapu bersih belum ada. Ya, pasukan pengaman belum ada, belum diswab Mas. Nah itu yang terjadi. Sehingga sebenarnya ketika dia kena hepatitis, sebenarnya dia kena hepatitis, mau kena hepatoma, hepatitis, atau kena apapun juga. Masih ingat kasusnya Pak Dahlan Iskan, bagaimana cangkok liver, itu liver itu bisa tumbuh. Yang 5 cm itu bisa tumbuh. Artinya apa? Liver dengan sel hepatosit, sama dia masih hidup, dia masih berbenah.
Sampai dia masih itu masih berbenah. Artinya ketika kita ketosis, tubuh kita malah liver itu kalau nanti belajar metabolisme lipidnya Mas Tio, itu kekurangan kolesterol, kekurangan bahan baku. Maka dia panggil dari tubuhnya dari TG, ini TG ayo. Ini saya membentuk energi nih, mau tak bentuk jadi keton. Ayo hati ambilin, diambilin, diproses jadi keton. Gitu. Nah, keton itu juga untuk warrior semuanya. Keton itu juga bukan tujuan akhir kita. Jadi keton itu adalah tujuan antara. Jadi dia tuh kayak orang mau belajar mobil, ya kan? Itu ada tempat les mobil kan? Nah, itu kalau saya anggap itu keton tuh. Jadi sementara, ya kan, mengajari sementara itu. Bagaimana tubuh kita. Nah, nanti pada akhirnya tubuh kita ini bukan pakai keton, pada tubuh kita ini yang terjadi adalah pakai asam lemak dalam tubuh kita. Free fatty acid, itu tujuan akhirnya. Jadi kita memanfaatkan tadi pecahan tadi. Tapi untuk sementara tubuh kita masih diajari pakai lemak itu dengan cara keton. Karena itu pertama nanti ketonnya itu nanti lama-lama tinggi terus lama-lama turun. Gitu, Mas. Jadi nggak usah khawatir, Mas. Saya udah 3 tahun, Mas. Malah kemarin ketemu dari Amerika, saya tuh Prof. Siapa? Lupa saya. Itu udah 30 tahun, Mas. Masih hidup, Mas. Nggak mati-mati. Oh, cuci darah. Berarti cuci darah tadi boleh ya untuk yang cuci darah yang terjadi, ya? Mas. Yang dari 3 kali seminggu, kemarin ada warrior kita jadi sekali seminggu, Mas. Oh, itu sudah sangat membantu sekali. Nah, mudah-mudahan suatu saat lepas. Ya, kita nggak tahu walau Ya. Oke. Oke, gitu ya Mas Iskandar. Iya, satu lagi nih yang saya saran ini, Pak. Boleh. Ini, mohon izin ya. Ya. Ketika kita sudah mengurangi karbo, beratnya kan turun. Saya dari awal itu sekitar berapa 2 bulan itu kan turun berapa sekitar 7 kilo ya, 7 kilo seperti itu. Tapi saya itu kadang masih merasa lapar. Lah, nanti Mas Gopal mengatakan kalau sudah keto itu nggak ada rasa lapar. Nah, yang terjadi pada saya ini gimana, Mas? Jadi saya sudah turun, tapi tetap kadang masih merasa lapar. Apakah saya sudah ketosis atau belum itu? Mas Iskandar udah berapa lama, Mas? Saya baru Pak. Saya mulai awal puasa kemarin sebenarnya mulai. Ya. Mulai masih adaptasi. Masih adaptasi, belum Mas. ketosis. Masih adaptasi. Oh ya. Sudah ketosis, tapi masih adaptasi. Adaptasinya 4 bulan biasanya. Pokoknya sabar mawon, Mas. Oh iya. Karena tapi ini itu nanti adalah nggak akan turun lagi, Pak. Mas, nggak akan turun terus. Jadi nggak akan, Mas. Karena tubuh kita ada keseimbangan. Oh iya, oke. Ada pertanyaan di grup ya, yang lucu ya. Kalau saya turun terus, lama-lama saya hilang nanti. Menghilang. Enggak. Jadi ada suatu saat dia akan rebound, balik lagi, Mas. Maksudnya bukan balik ke awal, tapi balik stabil. Umpamanya Mas turun lagi, nanti bisa turun lagi. Tapi sebenarnya kalau kita bisa lihat kalau bikin statistik bahwa makin besar simpangannya itu makin cepat baliknya. Kalau simpangannya dikit, nggak terlalu banyak itu nggak apa-apa. Apalagi kalau mantan-mantan 100 kilo ini cepat balik nih, mantan-mantan 100 kilo. Oke, thank you ya Mas Iskandar. Mas Tio, monggo. Masuk. Masuk. Mas. Ya, aku ditambahi yang perlu ditambahin ya. Oke, yang pertama mengenai ginjal dan ketosis, nggak ada hubungannya. Jadi insya Allah justru malah ke problem gagal ginjal itu yang awalnya biasa disebabkan oleh diabetes dan hipertensi, insya Allah kita bakal meredakan akarnya karena kerusakan glomerulus itu ya. Jadi kayak glomerulosclerosis juga itu problem awalnya ialah hipertensi. Jadi bayangannya untuk yang awam, glomerulus di ginjal itu seperti kayak saringan filter ya. Nah, aku pernah kalau nggak salah TFH sebelumnya aku pernah kasih tahu analoginya. Jadi anggap aja tuh dia seperti filter yang sangat halus. Dia tuh tidak bisa melewatkan molekul besar seperti protein, tapi dia bisa melewatkan molekul-molekul yang lain. Jadi dia ada transporter khusus untuk berbagai jenis ion, kation, dan juga untuk materi-materi yang kecil. Tapi kalau tekanannya besar, kalau kita memberi tekanan besar, glomerulus ini bisa merenggang dan bisa
apa namanya bocornya seperti contohnya proteinuria yang seperti tadi. Jadi bukan karena kita makan protein tinggi terus akhirnya filtrasinya gagal karena beranggapan karena terlalu banyak protein yang harus dihandle. Itu semua tergantung dari faktor tekanannya, yaitu hipertensinya tadi itu. Jadi justru gaya hidup kita, walaupun kita makan protein dan lemak, justru kita kan terbukti menyeimbangkan kembali tensi kita. Justru kita mengurangi load volume expansion yang menekan glomerulus ini, justru malah penyebabnya dikurangin, memberi dia chance untuk memperbaiki diri, memperbaiki sel tersebut. Dan juga kerusakan berikutnya ialah akibat hiperglikemia tentu. Jadi membuat sel-sel ginjal mengalami oxidative stress tinggi dan itu yang merusak. Itu udah pasti akarnya. Jadi hiperglikemia itu akarnya kemana-mana. Selain hiperglikemia membuat dilatasi pembuluh darah menjadi sulit, otomatis tekanan darah meningkat, hipertensi penyebabnya. Juga hiperglikemia itu dan hiperinsulinemia juga merusak sel ginjal via radikal bebasnya. Sehingga glomerulusnya itu rusaknya di situ. Jadi akar-akar dulu kita bereskan. Dan kita memberikan chance bagi sel ginjal untuk rejuvenate, maksudnya memperbaiki diri. Dalam kasus yang belum sampai ginjal mengecil banget, maksudnya baru ada pengurangan EGFR-nya doang, insya Allah kita masih bisa nge-reverse. Tapi ya seperti bilang tadi, udah ada yang living proof-nya yang dari 3 kali cuci darah sehari seminggu menjadi 1 kali seminggu, itu kan udah merupakan pengurangan banget gitu loh. Dan juga akarnya kerusakan ginjal itu juga inflammatory disease. Jadi inflamasi dengan kondisi ketosis, inflamasi justru ditekan. Nah, yang perlu diingat itu pos cuci darah, ya. Setelah cuci darah itu biasanya agak rentan sama hipoglikemik. Jadi kalau dia habis cuci darah jangan puasa. Habis cuci darah, yang orang-orang KF, walaupun dia cuci darah pagi, belum waktu jam makan, tapi setelah cuci darah jangan puasa. Dia kadang-kadang dia nanti bakal ada demand driven untuk liver buat gula agak lebih setiap habis cuci darah. Jadi mencegah hipoglikemik yang terlalu berlebihan, pos cuci darah, dia tuh jangan puasa setelah cuci darah. Jadi untuk ya kalau bisa sih ada IH-nya itu. Jadi IH-nya juga ngebantu untuk menjaga keseimbangannya lagi supaya dia tidak langsung drop gitu. Biasanya gitu efeknya setelah cuci darah. Itu tambahanku aja. Jadi jangan langsung puasa kepanjangan setelah cuci darah, itu malah nggak bagus. Itu ada catatan kecil. Terus juga untuk masalah ginjal ini kalau bisa daging merah juga agak dikurangin dulu. Maksudnya nggak boleh berlebihan juga daging merah. Utamakan ikan, telur, ayam, dan sebagainya. Daging merah juga jangan terlalu berlebihan karena glutamin itu juga memicu sel-sel inflamatori kalau memang efeknya ada di sistem imun yang inflamatori. Soalnya kalau orang gagal ginjal biasanya inflammatory markernya juga tinggi. Nah, itu coba tekan dengan coba kurangin daging merah dulu. Sama seperti kanker dan autoimun. Nah, itu kuncinya untuk gagal ginjal. Dan minumnya kalau udah dibatasin, kalau sering dengar di KF lah di grup minumnya 2-3 liter karena mereka untuk nge-backup cairan, tapi kalau ginjal yang memang minumnya udah dibatasin, ya jangan minum sebanyak orang di KF lainnya, jangan. Dia harus sesuai dengan batasan cairannya dia. Tapi untuk mencegah defisit elektrolit bisa dibantu misalnya dengan Pocarion water. Misalnya gini, misalnya sehari aku cuma dijatahin 1,5 liter atau 1 liter. Ya, misalnya, gunakan minimal 500 mili jatahnya cairan dia. Misalnya dengan 1 atau 2 botol Pocarion water. Jadi dia taunya elektrolitnya dia terjaga, misalnya cairan yang masuk sesuai dengan batasan. Karena resikonya kan apalagi di awal adaptasi kan kalau gampang dehidrasi kalau kita nggak menyiapkan elektrolitnya. Makanya amannya itu dibantu Pocarion water atau apa yang electrolyte solution buat yang cairannya itu masuk dalam volume yang dijatahin buat dia, misalnya 1 liter atau 1,5 liter, tapi dia elektrolitnya tercover semua di situ. Nah, itu juga salah satu catatannya. Terus mengenai untuk hepatitis ataupun penyakit radang hati dan sebagainya, nggak masalah. Justru memang kita kan anti-inflammatory lifestyle. Justru begitu kita menjalankan ini, walaupun fungsi ginjalnya fungsi hatinya ada gangguan, justru itu malah harusnya turun duluan. Justru diberesin dulu ya. Ya. Jadi justru kayak aku bilang, kalau orang ada masalah dengan fatty liver,
begitu dia ketosis, yang beres duluan fatty livernya. Sama. Dia punya masalah peradangan di liver, entah itu karena virus dan sebagainya. Yang reda duluan itu ialah inflamasi di livernya sebelum ke yang lain-lainnya. Nah, justru kalau aku sarankan kalau memang ada masalah di liver, justru ketosis jawabannya. Karena sebetulnya yang terjadi pada saat kita tidak makan karbo, jadi metabolic switch-nya itu terjadi di liver duluan. Dengan mengosongkan glikogen di liver, kita metabolic switch-nya itu terjadi di liver duluan, yang rejuvenate duluan dari semua sel di tubuh kita, karena liver itu sebagai metabolic hub-nya, pengontrol distribusi berbagai substrat metabolisme, substrat di metabolisme di sel lain, ya. Dia itu begitu ketosis identik dengan liver. Jadi kalau ketosis bersifat anti-inflamatori, yang bakal turun inflamasi duluan liver sebelum yang lainnya. Sebelum inflamatori yang terjadi di lokasi lainnya. Liver duluan yang turun. Jadi justru malah aku sarankan liver justru apapun problem di liver itu direjuvenate duluan dengan mau fatty liver kayak mau hepatitis kayak itu perbaikannya malah lebih cepat pada saat ketosis. Itu rahasianya. Nah, itu jadi jangan takut masalah nanti liver butuh gula karena mungkin kalau kerjanya berat kayak gitu ya. Kalau nggak ada gula kerjanya jadi berat karena kan metabolisme glukosa kan awalnya dipelajari kan biasanya orang belajarnya dari hepatocyte, dari sel liver. Jadi mikirnya kalau liver kurang gula, kurang sumber gula, liver bakal bermasalah. Ya salah, liver itu justru malah pabrik gula, bukan konsumsi gula. Dia itu pabrik gula. Karena liver bisa memanfaatkan substrat lainnya seperti yang kita THF kemarin. Ya. Begitu kita nge-setting liver untuk utilisasi lemak lebih optimal, perbaikan pertama di liver ialah yang kalau agak sedikit teknikal ialah mitokondria biogenesis pertama terjadi di mana? Di liver. Memperbanyak mitokondria di dalam sel dibanding sel-sel di tubuh, yang memperbanyak duluan liver. Karena liver itu harus menjadi pendukung ketosis utama. Jadi ketosis itu mengkondisikan liver untuk memperbaiki duluan sebelum yang lainnya. Nah, ya jadi metabolic organ di tubuh kita saat diketosiskan yang mendapatkan kebaikan paling awal liver. Fatty liver duluan hilang, inflamasi di liver duluan turun, itu rahasianya. Tapi tetap dijaga jalur detox. Tapi liver juga bisa menaik lagi inflamasinya kalau jalur detox nggak lancar. Karena liver juga organ detoksifikasi, jadi dia harus bisa membuang hasil detoxnya dengan lancar. Anggap aja kita ada gangguan di BAB misalnya, kebelit. Nah, otomatis jalur detox lewat bile-nya nggak bisa jalan dong. Nah, itu juga bisa mempengaruhi inflamasi di liver. Jadi ketosis memperbaiki duluan fungsi-fungsi liver dan memperbaiki lipotoxicity yang terjadi di liver, misalnya ada fatty liver. Tapi juga dia bisa dapat negatif feedback jelek dari detox yang tidak lancar. Jadi untuk perbaikan untuk masalah seputar liver, perhatikan sekali masalah jalur detox BAB. Kalau ginjal, urin. Ya kan? Oke, nah itu. Terus masalah tadi yang terakhir, pertanyaan terakhir ialah mengenai takut kurus, nggak usah takut. Namanya ketosis itu ialah muscle sparing. Sampai di level mentok body fat-nya cuma 10-12%, kelihatan kurus banget, tapi nggak bakal lemes. Kenapa? Karena tidak terjadi atrofi di muscle. Jadi tidak ada otot yang hilang. Kalau yang dikhawatirkan dengan malnutrisi atau mengurus terus yang jelek ialah pada saat mengurus makin melemah, makin tidak bisa apa-apa, fungsi otot turun, tadinya kuat ngangkat berapa kilo atau kuat melakukan apa menjadi tidak kuat, itu masalah. Berarti kehilangan massa otot. Dijamin, walaupun sekarang makin mengurus, Mas Iskandar, tapi mungkin larinya lebih enak, mungkin badannya lebih segar, mungkin gerakannya juga, ya mungkin aku nggak tahu olahraganya apa, mungkin lebih fresh, lebih fit. Itu menandakan apa? Yang hilang itu lemak, bukan fungsional, bukan massa fungsional. Nah, jadi kalau tanda kutip yang dicari ialah estetikanya nih ya, bukan fungsi ya. Kalau fungsi insya Allah dijaga. Kenapa yang dijaga ialah fungsi otot. Kenapa? Sifat ketosis menurunkan utilisasi gula, otomatis memberikan perlindungan ke otot yang paling baik dibanding diet lain. Itu besok juga aku jelaskan di acara Zoominar yang Keto Fitness. Jadi otot itu bakal sangat terlindungi di kondisi ketosis karena sifat muscle sparingnya itu yang luar biasa di kondisi ketosis. Tapi lemak yang hilang kadang membuat kita merasa kurus itu kayak kurus penyakit. Yang kurus penyakit itu kalau kita mengurus dan melemah, ya. Ini buat yang lain juga yang dengerin yang takut kekurusan,
yang dibilang takut kekurusan itu paling cuma takut kekurusan estetika. Yes. Tapi kalau takut kekurusan karena fungsi, berpikir kalau kok badan tambah kurus sakit ya. Kalau badannya tambah kurus dan sakit, pasti dia juga tambah lemes dong. Logiknya kan. Karena mengurusnya semuanya, nggak lemaknya aja hilang, ototnya juga hilang karena dia sakit. Inflamasinya tinggi, jadi ototnya juga rontok. Ya kita justru malah inflamasinya rendah. Ototnya justru malah di-sparing, justru harusnya malah ototnya lebih fungsional, lebih merasa seger, ototnya masa pokoknya lebih bisa ngapa-ngapain dan bisa ditambah. Nah, jadi kita menambahnya itu untuk urusan estetikanya ya. Kayak misalnya lihat orang kalau ngeliat aku mungkin kalau dari leher ke sini nih, leher ke atas kayak mukanya kok kalau aku pakai jaket nih gede, aku kelihatannya kurus banget. Apalagi nih, tuh. Sampai bergaris gini tirus banget. Pipi udah sampai pada kalau aku diem gini tirus. Tapi kalau aku senyum baru kelihatan agak tebelan. Tapi aku bisa menambah apa nih? Kayak misalnya dada, perut. Aku nggak bakal kalau aku nggak pakai baju kegedean kan nggak kelihatan kurus kan? Nah, walaupun cuma makan sekali sehari, tapi yang aku tambah ini ialah fungsi. Nah, jadi untuk estetika yang bisa ditambah ialah fungsi. Tapi kalau nggak bisa kita menambah, jadi ada konsep, makannya dibanyakin biar tambah gemukan. Itu konsepnya aku tanya, maksudnya nih makan dibanyakin mau gemukan apa nih? Kan orang konsepnya kalau mau gemukan makannya banyak, ya itu bisa. Tapi kan gemuknya itu berarti gemuk lemak. Benar nggak sih? Makannya dibanyakin biar gak gemukan. Teori cabi-cabi, Mas. Berarti gemuknya gemuk lemak bukan? Kita nggak ngapa-ngapain, tapi makan kita nggak tahu di dietnya apa, tapi dia makan lebih banyak, efeknya dia lebih gemuk. Gemuk apa? Otot apa lemak? Lemak pasti ya. Besok aku, besok ada Aderai, besok aku tanya sama Aderai, lu minum protein terus nggak usah nge-gym bisa segede gitu nggak bakal bisa karena protein yang dia makan itu bakal dipakai untuk sesuai dengan kerusakan yang dia buat. Kalau dia makan protein banyak nggak ada kerusakan yang perlu diperbaiki ya sesuai dengan fungsi-fungsi lain aja tapi nggak bakal menambah jumlah ototnya. Jadi what for? Karena sifat penambahan otot juga demand driven. Kalau nggak ada fungsi buat apa dadanya ditebelin, bisepnya ditebelin buat apa nggak ada. Tubuh nggak mau protein banyak-banyak terus tempel sih jadi fungsi. Jadi kalau apa yang bisa disimpan di tubuh yang tidak ada fungsi itu cuma lemak. Catat ya, secara fisiologi manusia apapun yang kita makan, kalau nggak digunakan sebagai fungsi, tapi bisa tersimpan di tubuh itu pasti lemak. Apalagi kalau nggak ada. Setuju. Nah, kalau kita makan apapun, kalau kita tanpa misalnya makan apapun itu, tapi kita membutuhkan fungsi, ada demand-nya, dan itu jadi fungsi, itu pastinya bertambah ialah self fungsional. Contohnya otot, betul nggak? Nah, jadi segala nutrisi kita bakal tersimpan. Kita berpikir kalau tubuh kita itu bisa menyimpan sesuatu, yang dipertahankan itu antara fungsi atau cadangan, itu doang. Jadi nggak bakal ada yang berlebihan di tubuh kita. Contohnya kita makan vitamin C sampai 5.000 mg sehari. Nggak ada tempat gudang menyimpan vitamin C. Besok pipisnya kuning semua, dijamin. Mau taruh di mana? Ekses vitamin dan mineral mau disimpan di mana di tubuh? Aku pengen tanya, secara fisiologi gudangnya di mana? Nggak ada. Nggak ada. Protein dari makanan yang banyak-banyak. Terus amino asidnya mau ditaruh di mana? Nggak ada fungsinya. Nggak ada kerusakan yang perlu diperbaiki, nggak ada recovery yang terjadi. Dipipisin ureanya. Nitrogennya dibuang. Berbusa. Paling rantai keto asidnya dirubah jadi glukosa, disimpan jadi glikogen atau lemak juga akan jadi glikogen fosfat. Ya kan? Jadi kalau kita mau menyimpan sesuatu di tubuh tanpa ada fungsinya, mau nyimpan apa? Lemak. Ya kan? Menyimpan lemak tidak butuh fungsi. Kenapa lemak itu harus ada? Lo lebih saving energi yang gue simpan jadi lemak. Tapi jangan harapkan jadi fungsi. Fungsi itu di tubuh kita apapun kita menjadi lebih sehat dan lebih baik itu karena suatu demand. Demand karena kita mengkondisikan kita dengan kondisi puasa, demand kita membatasi karbohidrat sehingga kita lebih muscle sparing. Jadi yang kita lakukan dengan lifestyle ini ialah create demand untuk memberikan homeostasis baru, di mana homeostasisnya ialah kita lebih sayang ke otot kita lebih sparing terhadap gula dan sparing terhadap otot, kita membuang karena demand lifestyle kita membuang sel-sel yang rakus gula, yang otomatis itu sel abnormal karena berkembang cepat misalnya, yang rakus gula kita buang-buangin,
atau sel yang bersifat patogenik, misalnya dia patogen, yang tadinya berkembang cepat atau yang menginfeksi, itu disingkirin karena ini tubuhnya harus hemat, dikondisikan oleh lifestyle kita. Kan itu, demand kita itu menciptakan kondisi yang what we got ya karena apa yang kita dapat sekarang ya karena permintaan kita yang membuat dengan cara gaya hidup kita ini. Yes. Kalau kita menambahkan dengan nge-gym latihan beban kayak gini, ya, oh ada yang rusak dong. Iya tadi abis latihan pundak nih sakit. Makanan yang kita makan nge-repair pundak kita yang kita latih tadi. Memperbaiki di situ. Abis bench press latihan dada, makanan kita makan, dia habis latihan. Begitu protein masuk, ada kebutuhan recovery seputar dada karena dia sore. Jadi ototnya sakit semua. Karena rusak, dia butuh perbaikan. Jadi nutrisi itu datang berdasarkan signal. Yes. Ya kan? Dia memberikan signal, memberikan cue bahwa gue butuh nutrisi untuk repair, untuk grow dan sebagainya. Jadi konsep-konsep dasar kayak gitu jangan sampai lupa lagi. Kadang kebanyakan kita menganjurkan sesuatu kepada orang, banyakin ini, banyakin itu, tapi kalau nggak ada fungsinya buat apa? karena kan hanya demand. Jadi apa yang mau di sini? Jadi gini, selalu berkonsep gini. Kalau disimpan tanpa fungsi itu lemak. Ya. Apapun dari makanan kita kalau disimpan tanpa fungsi itu pasti jadi lemak. Karena hanya lemak, storage apapun itu yang tidak ada fungsinya dan bisa ditambah terus. Nah, itu kunci nomor 1 dari fisiologi di tubuh. Apapun itu, misalnya kita sudah punya kadar vitamin yang cukup, kadar mineral yang cukup, apapun yang dilebihkan dibuang kembali. Karena apa? Kalau nggak bisa dibuang, mengganggu keseimbangan, malah jadi penyakit. Ngerti ya? Oke, itu basic melihat fisiologi tubuh secara engineer view. Jadi kalau aku sebagai seorang engineer, kalau nggak tubuh itu kayak gitu, nggak segampang itu dimasukin apa, wah ini vitaminnya simpan di sana ya, ini mau taruh di mana? Tubuh ini sistemnya nggak seperti itu kok, gitu loh. Jadi kita harus pakai cara berpikir seorang engineer ngeliat suatu sistem. Jadi kita tahu dia mesin ini butuh sesuai apa yang dia butuhkan. Kalau nggak ada, dia berusaha menjaga homeostasisnya. Dia nggak dikasih air, dia berusaha nyimpen air. Dia dikasih lebih banyak air, dia berusaha buang air. Ya. Dia dikasih vitamin lebih, dia berusaha memakainya kalau dia butuh. Dia kelebihan, dia harus membuang. Wow. Apapun itu rantai karbon dari makanan yang nutrisi, dari makronutrisi, kelebihannya karbon ini selalu selalu berakhir di lemak. Kalau rantai karbon ini dari protein nggak dipakai buat apa, end up-nya bisa sebagai glikogen atau lemak, apapun bentuk penyimpanan di tubuh. Bentuk penyimpanan ya, bukan bentuk fungsi. Tapi kalau rantai karbon ini nempel di otot, pasti sebelumnya ada demand dari otot ini yang rusak, dia butuh repair. Akhirnya end up-nya tadi rantai karbon yang ada di paha ayam ini, dari rantai amino asid yang ada di paha, ternyata nempelnya di sini. Ya jelas, habis latihan bicep tadi. Ngerti nggak? Nah, jadi konsep berpikirnya tuh kita tuh harus bisa ngeliat as a whole, tubuh kita as a whole. Jadi kita bisa ngeliat, itu loh cara kerjanya gitu loh. Gimana? Yes, kira-kira mantap. nangkep nggak? Ya, memang mantap, Mas. Memang nggak mudah, Mas, soalnya untuk merubah mindset ya, dari yang biasa exogenous ya kan, terbiasa dengan nama makanan, apalagi Mas dulu kan sering singgung tuh, dulu kita itu karena sudah banyak belajar ilmu ibaratnya. Kalau mau nambah otot ya perbanyak daging ibaratnya kayak gitu kan. Nah sama ya, kadang-kadang untuk merubah itu memang tidak mudah. Tapi ini akan kita edukasi terus ya kan. Justru TFH dan juga SFH ini akan kita edukasi terus. Buat Mas Iskandar, ya silakan. Justru malah Mas Iskandar itu mencerminkan persis apa yang kita obrolin kemarin di TFH kemarin sama Mbak Irma. Iya, betul banget. Bilang, betul banget. Learning by doing. Makanya itu dia. Kan baru Mas Iskandar bilang kayaknya yang cocok KF itu orang yang ada penyakitnya, jadi bisa semangat. Nah, percaya nggak? Mas Iskandar itu baru mulai bulan puasa kemarin. Langsung sekarang di setiap webinar di acara ID ataupun di organisasi Sivitas Akademi Makanan Dosen, itu semuanya membawa KF. Kenapa bawa KF di kondisi kayak gitu? Padahal baru bulan puasa kemarin mulai, kok sekarang udah jadi kayak fanatik KF. Aneh nggak? Yeah. Karena dia living proof. Jadi gini, yang nakes lain mungkin yang masih tertutup, kenapa? Karena dia cuma baru bisa spekulasi, belum menjalani. Mas Iskandar beda. Nice. Mungkin Mas Iskandar ilmunya juga masih gali terus, masih belajar. Tapi percaya deh, tanya kembali ke Mas Iskandar.
setelah menjalani dan membuktikan sendiri, belajarnya jadi kayak lebih penasaran nggak? Lebih mengosongkan gelas nggak dibanding kalau dulu belum tahu baru diceritain teman. Coba, bener nggak Mas Iskandar? Iya, betul banget. Learning by doing lebih efektif untuk belajar apa learning terus tapi nggak doing. Memang betul sih. Ya. Karena harus ada buktinya. Mas Iskandar, Iya. mogo Mas. Iya betul Mas. Jadi saya kan membuktikan sendiri ya. Jadi saya mengalami sendiri sekian tahun saya nyuntik insulin, sekarang bebas tanpa obat satupun, tablet pun enggak, dengan gula darah ya selama masih di bawah 120 ya, memang belum sampai di bawah 100, tapi perasaan di tubuh saya itu segar banget ya gitu. Saya penasaran nggak kok bisa gitu ya? Kok seger ya? Ya kan gitu. Berarti kan jadi mulai rajin buka yang gara-gara seperti jadi makanya buka YouTube-nya penasaran terus nggak jadi. Wah, kenapa itu bisa YouTube kayak gini ada ya? berapa itu saya tonton berkali-kali itu. Ya sampai sekarang patofisiologinya udah mulai terbuka ya. Bagaimana LDL itu. Tapi coba Mas Iskandar coba mundur ke belakang. Misalnya belum jalanin KF, misalnya masih suntik insulin, terus ada yang datang ke Mas Iskandar ceritain mengenai KF bagus loh, orang diabetes pernah sembuh loh, LDL tinggi nggak apa-apa loh, kolesterol tinggi tapi belum, pasti matanya Mas masa nggak apa-apa kolesterol tinggi, masa karena belum jalanin kan? Iya betul. Tapi setelah menjalanin, jalan dan membuktikan. Tapi juga mencari kebenaran mengenai anomali yang ada. Bener nggak sih ini anomalinya nggak apa-apa? Jadi menerima anomali sebagai suatu fisiologi dan baru mencari kebenarannya. Tapi sudah tahu kebenarannya dari yang dirasa di badan sendiri kan. Jadi ini juga merupakan jawaban buat Mas Iskandar. Iya, saya suka dibully, suka banyak yang nggak percaya kan gitu kan? Iya. Caranya gampang. Yang nyinyir. Ya, yang nyinyir ini cukup nggak usah dikasih ilmu banyak-banyak, nggak usah kasih peran jurnal. Kenapa? Karena dia cuma bisa menolak. Kenapa? Dia jadi kita harus jadi Mas Iskandar harus bisa memposisikan sebagai mereka saat mereka belum tahu sama sekali atau saat Mas Iskandar belum tahu sama sekali, ada yang ngeyel, ada yang ngotot. Ini bagus loh keto, ini jurnalnya, ini. Tapi belum pernah ngelakuin. Pasti nyari antagonisnya kan? Pasti Mas Iskandar bakal bisa nyari antagonisnya kan? Iya. Nah, makanya saranku baiknya bagian nyinyir itu coba deh jalanin 3 minggu 4 minggu aja. Kalau nggak lebih sehat, nggak rasa enak, kemudian nggak usah dilepas. Nah, begitu mereka sudah jalanin 3-4 minggu, kalau nggak cocok, lepas aja. Kalau memang bahaya, 3-4 minggu nggak mungkin dong. Nggak mungkin 3-4 minggu bisa gara-gara nggak makan karbo 3-4 minggu saya jadi sakit kanker kah atau sakit jantung kan enggak kan? Cuma 3-4 minggu. Nah, ajak teman-temannya untuk jalanin bersama-sama 3-4 minggu. Setelah mereka masa iya ya kok enakan ya? Oh iya lebih enteng ya. Yuk kita sambil belajar. Nah, begitu Mas share YouTube aku yang di college sama Mas Budi, di share jurnal ini baru mereka merasa lebih sehat, menerima ilmunya menjadi penasaran. Kok bisa ya nggak makan karbo kayak gini ya? Tapi mereka merasakan sendiri dengan catatan mereka sudah merasakan ya. Kalau mereka sudah merasakan, susahnya minta ampun. Nah, makanya memang benar kebanyakan KF itu yang fanatik itu ialah orang yang dari sakit. Kenapa? Karena mereka merasakan kesembuhan duluan, mereka merasakan pencerahan duluan sambil belajar, learning by doing. Karena mereka doing-nya itu butuh buat penyakit mereka. Nah, kalau sekarang orang nggak ada penyakit atau penyakitnya belum didiagnosa, walaupun dia obesitas, dia belum mau ngecek HbA1 dan sebagainya. Belum divonis. Terus dia diceritain, wah lu mendingan diet keto aja gini misalnya, atau jangan makan karbo lo kan sebagainya. Apa tuh bahaya itu, temanku banyak yang mati tuh gara-gara keto. Enggak, dia sendiri belum nyoba. Karena dia belum tahu karena kalau sudah menjalankan tubuhnya sendiri yang nggak bohong. Jadi kalau dia diceritain orang lain mengenai diet A B C D, seakan-akan diet ini efektif sebagai iklan, padahal sebetulnya KF itu tidak butuh iklan, KF itu butuh bukti. Dan KF itu gampang dibuktikan. Yang membuktikan itu siapa? Tubuh sendiri, tubuh setiap orang. Nah, makanya sekarang kenapa KF dari 2016 yang cuma dari 30 orang, sekarang 370.000 orang.
ya kan? Hampir 400.000 orang sekarang, dari 2016 cuma 30 orang di satu grup WA. Bisa sampai hampir 400.000 orang. Itu siapa yang ngomong? Emang aku teriak kemana-mana? Enggak kan? Itu rolling kayak bola salju apa? Karena setiap orang saling merasakan kebenarannya. Kayak ini nggak bisa dibohongin nih. Gue ngerasa sendiri. Gue mesti ngajak emak gue, bapak gue, teman gue, siapa kan apa? Dia kayak wow. Nah, sama kayak Mas Inggar, baru mulai dari awal puasa bulan kemarin, puasa. karena merasakan something yang benar-benar kok bisa ya. Itu jadi tanpa perlu dibayar untuk beriklan, langsung, Mas aku butuh materi buat webinar. Mas ada langsung pengen bersedekah ilmu kemana-mana tanpa diminta. Itu dia. Sekarang aku tanya, MLM kalah nggak sama kita? Pakai kapal pesiar nggak kita? Kapal pesiarnya virtual, Mas. semuanya langsung berdakwah kemana-mana kalau udah merasakan kebenaran, itu rahasianya. Tapi memang ini sistem MLM. Ya, tapi memang ini menarik. Soalnya kenapa? Pada saat ngalamin anomali itu, memang rata-rata disitulah titik persimpangannya. Jadi ketika ngalamin misalnya kayak Mas Iskandar, aku yakin juga ngalamin hal yang sama begitu. Oh, ini kolesterol saya tinggi banget. Tapi ada satu kenyataan yang, oh iya ya, tapi biasanya saya kolesterol tinggi, tengkuk saya sudah mulai tegang atau mulai pada badan sakit. Ini kok enggak, ibaratnya gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu yang sambil mengherankan, tapi juga ada kekhawatiran di saat bersamaan. Nah ini aku yakin teman-teman yang menjalankan KF, terutama para newbie juga ngalamin hal yang sama. Ya, kadang-kadang memang disitulah titik persimpangannya, butuh mau belajar apa enggak, ibaratnya kan gitu. Tapi itu nanti dirangkum Mas di Mas Kobal dan juga teman-teman ini. Kali ini TFH ini seru nih, rekan sesama nakes yang curhat ini. Harus makin banyak nih ikut nakes yang pada ikut nonton. Seru. Oke. Ya, jadi kalau dengan kita KF itu ternyata pertumbuhan massa otot itu lebih bagus. Sekarang bandingkan aja mungkin Mas Iskandar lingkar lengan atasnya dengan istrinya Mas Ikakan Karbo. Nanti besar mana kan gitu kan. Iya juga. Ngakuan ya Mas, balada istri Karbo Mas. Tapi memang betul sih ini sekedar catatan buat Mas Iskandar ya kan, masalah berat badan tadi nambahin aja sih secara ilustrasi. Saya dulu waktu awal jalanin KF itu berat badan 98 ya kan. Paling rendah itu 64 dari tinggi saya 172. Nah, itu kan udah underweight banget. Tapi bisa rebound seperti yang tadi Mas Kobal bilang, bisa rebound sampai stabilnya itu di 72 sampai 75. Range itu aja, mau makannya banyak, mau makannya sedikit, tapi ya stabil di situ. Jadi nggak bakal hilang lah, nggak bakal nyusut terus sampai hilang, tenang aja. Ya. Oke Mas, kita sudah menjelang penghujung. Ya, ada beberapa pertanyaan, masih ada beberapa pertanyaan, tapi aku lihat sih prioritasnya lebih ke umum. Nanti kita coba aku bawa ke SFH, ya toh. Ya. Karena itu memang temanya Ask Me Anything, tapi ini seru nih, karena saya tadi pilih beberapa yang rekan sejawat nakes bisa curhat di sini. Gitu. Ya. Oh iya, aku juga mau nitip pesan kalau bisa Mas, mumpung di ID. Maksudnya gini, karena Mas ketua ID dan di Sukoharjo dan juga bisa punya akses ke ID lain kalau lagi ke pertemuan komunitas, tolong disampaikan bahwa komunitas KF ini adalah komunitas saintifik yang sangat open. Jadi kalau banyak anggota ID banyak yang mau bergabung ke grup Telenakes kita udah berapa sih, 370 berapa ya anggota nakes ya? Betul. Nah, itu nggak harus udah KF dulu. Jadi saya gini, yang baru mau tahu mengenai KF boleh. Justru mereka butuh support dari kita untuk memulainya, daripada kita nunggu mereka KF baru bisa masuk Telenakes. Mendingan yang belum KF mau belajar open, banyak yang bisa jawab di situ kalau pas lagi aktif. Makanya grup Telenakes ini mau aku kembangin lagi biar lebih banyak, kalau bisa anggota-anggota ID manapun, terutama dalam utamanya ialah kampanye mengenai metabolic conditioning di kondisi COVID ini supaya bisa lebih serempak kita banyak menyebarkan. Jadi Mas Iskandar nggak usah takut harus memberi ilmunya sendiri, misalnya takut nggak siap atau apa di webinar. Intinya kalau dia udah kalau habis webinar ataupun habis acara apa-apa, kalau ada referensi
teman nakes yang mau penasaran, pengen belajar, pengen apa, mengenai apa sih KF, apa sih, langsung kalau Mbak Monik mungkin susah kali, Mas Budi yang udah ada nih, langsung kontak Mas Budi, tolong minta dimasukin ke grup. Nanti jadi gini, di grup Telenakes itu jangan takut nanya pertanyaan basic, karena kan belum tentu, kan udah lama kita dari tahun 2000 berapa, 2016 2017 grup itu. 2017 akhir, Mas. Ya, 2017 akhir kan, maksudnya kan udah banyak pembahasannya kan, Mas, udah taruh di channel-channel juga. Itu di grup Telenakes itu kalau masih ada pertanyaan basic yang mengulang lagi mengenai nggak apa-apa nggak makan karbo gini, nggak usah takut. Pokoknya intinya kita ya KF itu ilmunya sebetulnya udah kesebar, udah levelnya di grup nakes udah tinggi banget. Cuman mengulang balik pun nggak ada masalah. Kenapa? Kuncinya di KF itu semua serba repetisi. Ya, karena pengulangan. Membernya kan membernya nggak itu aja, selalu banyak member baru. Akhirnya senior pun di grup KF pun kayak di FB akhirnya selalu mengulang repetisi, mengulang lagi dasar. Pengulangan ke dasar itu tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena kita itu masih minoritas, masih banyak majoritas yang belum tahu kita. Begitu kita makin membesar, semuanya butuh diulang dari awal. Dari senior mengulangi lagi caranya, dari senior menjelaskan lagi kenapa lepas karbo nggak masalah, dari kembali lagi walaupun capek, kembali lagi jelasin kolesterol, kembali lagi jelasin asam urat. Padahal kita ilmunya udah sampai level sel, udah lama-lama kita udah masuk kita lagi aku udah bahas epigenetik. Tapi intinya mengulang dulu, ini Mas. belum ya. Tidak wajar. Sama satu lagi, Mas, jangan nanya hal basic ini boleh apa enggak gitu. Maksudnya nggak apa-apa. Aku takutnya gini, mereka takut masuk ke wah itu udah ilmunya udah sampai terlalu advance, nah yang basic malu. Jangan malu, kalau nggak ngerti dong. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan lihat Mas Iskandar juga udah sampai telomer nih, aduh. Telomer. yang udah anggota lama nakes kan bisa ngikutin aku nanti bicaranya. Tapi kan yang lama pun kita nggak ada masalah, kita ulang lagi karena kita butuh mencerahkan banyak gitu loh. Karena apalagi kalau mumpung masih orang ID, kita punya akses untuk bantuan untuk lebih menyebarkan ke sesama nakes, lebih pencerahannya lebih mudah dengan bantuan, dengan tim nakes kita di grup KF pun siap mensupport juga untuk memberi bantuan. Jadi misalnya lihat, ini di grup FB kebanyakan orang awam nyari, mungkin karena pemikirannya nyari yang sama-sama sejawat. Nah, cari ilmunya di grup Telenakes saja. Kalau misalnya di FB kayak kalau di FB anggap aja lihatnya living proof deh karena kebanyakan orang awam. Tapi kalau untuk cari ilmunya benar-benar yang mau didengar dari para sejawat juga di grup Telenakes, dan nggak usah worry, kita di situ kekeluargaan kok. Dan juga nanti umum yang tertarik untuk ikut ya boleh, tapi asal jangan nanya hal basic ya, Mas ya. Kalau nanya hal basic bisa stres nanti. Oke, Mas. Ya, ini kita sudah di penghujung. Monggo, saya ingatkan lagi Mas Kobal untuk bisa closing statement. Habis itu tutup sama Mas Tio. Silakan, Mas. Oke, sejawat warrior semua, bahwa sebenarnya kita sudah dibekali sama yang di atas, itu adalah tubuh kita yang lengkap, di mana kita ini punya kemampuan untuk menghadapi segala macam challenge, segala macam penyakit, baik dari zaman dulu mau zaman sekarang. Bahwa semua itu tergantung daripada apa yang kita lakukan. Lifestyle kita harusnya mendukung aktivitas kita. Jadi dengan terbitnya buku pengkondisian metabolik ini, saya harap ini mencerahkan, nggak cuma buat nakes, tapi juga masyarakat awam, bahwa sebenarnya kesehatan itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri, untuk orang yang kita sayangi, untuk keluarga kita sendiri, dan untuk masyarakat Indonesia. Dan kita akan carikan buat komunitas ketofastosis, kita akan selalu carikan solusi bagaimana ketofastosis ini menjadi suatu jawaban atas banyaknya masalah-masalah yang selama ini stuck di dunia kedokteran. Dan juga kita harap ini ilmunya makin berkembang, nggak mungkin terbit cuma satu buku, nanti akan berapa series buku akan terbit. Itu adalah harapan kita sebagai sumbangsih kita kepada dunia kesehatan. Tentunya itu semua tidak lepas dari doa-doa dari semua para warrior semua, untuk mendukung kita untuk lebih berkarya lagi.
Terima kasih, tetap semangat. Jangan lupa ikut SFH minggu depan. Jangan menyerah, jangan terserah. Ketosis instead of health. Ya. Nanti depannya kita ngobrol lagi ya. Ya, siap. Oke, siap. Makasih banyak Mas Kobal. Ya, Assalamualaikum. Mas Tio, monggo. Ya, oke. Aku juga makasih Mas Kobal. Hari ini TFH-nya seru nih. Banyak penggemarnya juga nih Mas Kobal hadir, jadi rame. Followernya banyak Pak ya. Siap. Banyak nih. Ya, oke. Alhamdulillah juga kebetulan Mas Iskandar juga membuat acara juga makin seru ya. Mungkin yang awam juga jadi seneng ya. Sebetulnya aku senengnya kalau banyak nakes yang awam pun juga seneng karena mereka orang-orang kesehatan itu banyak yang sudah bisa membuka mata terhadap KF. Yang awam pun juga jadi semangat. Betul nggak yang awam? Yang bukan yang nakes semangat nggak lihat para nakes makin banyak di KF? Benar dokter gak? juga manusia. Ya, walaupun dokter juga manusia, tapi kita lebih makanya kenapa dari dulu tuh aku programku dari dulu tuh ya mungkin kalau ingat dari awal akhir 2016 setiap seminar tuh 2017 aku semua nakes kayak dari kedokteran atau ahli gizi masuk seminar KF yang undang aku yang bayarin tiketnya. Aku udah bilang panitia kalau ada nakes datang terutama dari kedokteran maupun dari apa pokoknya mereka punya kartu lah antara itu Persagi kah atau dia ID kah, dia bisa nunjukin itu, suruh masuk gratiskan tapi nggak membebani panitia, kursinya aku yang bayar, aku jatuh bisa sampai 20 kursi untuk setiap seminar yang aku datengin. Karena apa? Di situ investasiku, aku butuh mencerahkan, butuh mengajak, butuh membuka mata. Ya alhamdulillah. Jadinya kalau kita bisa open seperti ini, kita juga terbuka untuk ilmu, tidak pelit ilmu. Ya alhamdulillah kita bisa merangkul banyak otoritas kesehatan. Karena untuk menyeberangkan ilmu ini, terutama ilmu kesehatan, ya aku bisa cuma menginspirasi, aku bisa menjelaskan. Tapi justru kepanjangan tangan sebenarnya yang kemana-mana yang gampang lebih cepat ialah para nakes. Mereka lebih cepat, tinggal nanti pelan-pelan pasien datang mau berobat, kamu sakit apa gini-gini didiagnosa, oh gini kamu berarti harus minum obat ini karena protokoler. Datangnya dengan hipertensi, diabetes baru terdiagnosa ya pasti dikasih obat dulu. Tapi nanti dikasih cari kertas. Nah, minum obat ini pantangannya. Pantangannya isinya yang karbo semua. Nanti balik lagi saya mau lihat dosisnya turun apa enggak. Nah, nanti kalau saya nakes kayak gini, setelah mereka mencoba nggak makan yang dikasih, nggak makan nasi, nggak makan roti, nggak makan mie, nggak makan ini, yang bisa dimakan ikan, telur, ayam, daging, dia kan taunya cuma pantangan sama yang boleh dijalanin. Pas udah balik lagi, nah ya hipertensi udah bagus, oke obatnya dikurangin, ya, gulanya udah bagus, oke obat dikurangin. Nah terusin ya, ini namanya KF. Nah, sekarang jendela makan kamu cuma segini. Nah, kamu udah enakan kan? Masih lapar nggak? Udah nggak begitu lapar lagi. Nah, oke, nambah lagi sekarang. Bukanya jam 12, buka jam 1. Dosisnya udah saya kurangin. Nanti balik lagi mudah-mudahan udah bisa lepas dosisnya. Nah, kalau akhirnya semua nakes kayak gini, pengobatan itu cuma intervensi awal, yang the real cure-nya ialah perubahan lifestyle-nya. Itu baru luar biasa. Kalau kita bisa mencerahkan semua nakes seperti ini, selesai. Kita bisa menekan berbagai macam PTM. Mantap. Oke, terima kasih Mas Tio, juga Mas Kobal. Andai waktu bisa diperpanjang atau diperlambat, tapi ya beginilah. TFH akan terus diadakan seminggu 2 kali, teman-teman stay tune, ya kan? Ini masih dokter yang ke-6 kalau nggak salah ya, dari total 10. Ya, masih ada 4 dokter lagi, masih berbicara seputar COVID, ya kan? Jadi stay tune terus. Nggak usah khawatir, dan jangan lupa di SFH di tanggal 28 Juni juga jangan lewatkan 4 pembicara, 2 dari awam dan 2 dari nakes. Gitu. Salah satunya udah ketahuan Mas Kobal. Sisanya keluar Senin ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Kita jumpa lagi di TFH berikut yang akan diumumkan oleh Mas Tio di wall, FB, dan juga grup-grup WA. Gitu aja Mas ya. Selamat malam Mas Tio dan juga Mas Kobal. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, selamat malam, dan selamat beristirahat. Terima kasih semua yang udah datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Mas. Ya.
kasih semuanya.